Memegang mutiara pengumpul jiwa, Si Yan perlahan melayang menuju permukaan kolam. Dalam prosesnya, jiwa-jiwa di genangan air terus-menerus berubah menjadi cahaya hitam dan ditembakkan ke dalam manik-manik pengumpul jiwa satu demi satu. 3/5 dari manik pengumpul jiwa terbungkus dalam air liur Si Yan. Hanya sebagian saja yang terbuka, tapi masih menghasilkan kekuatan penghisap jiwa yang sangat besar, menyedot jiwa-jiwa di kolam pengumpul jiwa satu persatu. Si Yan akhirnya menunjukkan kepalanya di permukaan kolam, menghirup udara segar, dan kemudian bersiap untuk naik ke permukaan kolam. Xuan Binghanyan mengirim pesan lain turun. Si Yan terkejut dan tidak tahu kenapa, tapi dia segera menuruti peringatan Xuan Binghanyan, menghirup udara beberapa kali, dan segera kembali ke kolam. Dia dulunya adalah orang yang sangat gila. Menahan napas di dalam air adalah aktivitas yang paling umum dilakukannya. Dia sangat pandai menggunakan satu napas untuk menahannya dalam waktu yang lebih lama. Di dunia itu, dia tidak berlatih seni bela diri, dia bisa menahan nafas selama 7 atau 8 menit dengan menarik nafas dan masuk ke dalam air. Sekarang, tubuhnya luar biasa besar, dan semua fungsinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mudah untuk menarik napas dan menahannya di dalam air selama setengah jam. Menarik napas, Si Yan kembali ke kolam dan mengirim pesan ke Xuan Binghanyan ada apa. Ada orang kuat yang bersembunyi di lembah. Jika tingkat kultivasi orang itu dihitung berdasarkan tingkat kemanusiaanmu, dia seharusnya berada di alam nirwana. Kekuatanku dibatasi oleh cincin itu dan aku tidak bisa menghabisi orang itu kecuali kamu membiarkanku keluar dari ring, kamu tidak bisa menghadapinya sama sekali. Xuan Binghanyan menjelaskan. Seorang pejuang dari alam nirvana. Si Yan diam-diam ketakutan, dan setelah merenung sejenak, dia segera menyadari bahwa orang yang datang mungkin adalah Gulai, ayah Gu Jiange. Ketika dia datang ke Pulau Yunxia, dia mengetahui beberapa informasi tentang keluarga Gu dari mulut Linda. Dia mendengar bahwa Gulai dan Gu Jiange serta putranya tinggal di Pulau Yunxia untuk mempersiapkan pembicaraan damai dengan keluarga yang kebetulan berada di sana alam sarang. Di lembah ini, sebelumnya hanya ada Gu Jiange. Sekarang seorang pejuang nirwana muncul. Kemungkinan besar adalah Gulai. Sebagian besar kekuatan Black Ice Cold Flame tersegel di dalam ring, sehingga sulit untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Meskipun manik-manik pengumpul jiwa sangat kuat, mereka hanya efektif melawan jiwa. Tubuh Gulai masih ada, dan manik-manik pengumpul jiwa memiliki pengaruh yang sangat kecil padanya, kumpulan-kumpulan, Gulai benar-benar ingin menghabisinya. Dia tidak tahu kalau Gulai lebih takut darinya. Tunggu sampai dia pergi sebelum dia muncul lagi. Jika kamu berada di Soul Gathering Pond, dia pasti tidak akan berani masuk dan berurusan denganmu. Nah, untuk sementara memperlambat kecepatan pengumpulan jiwa dan menjaga air di dalam Soul Gathering Pond tidak terlalu jernih. Hati-hati, begitu seseorang memasuki Soul Gathering Pond, kita akan langsung tenggelam, Xuan Binghanyan mengingatkan. Si Yan mengangguk ke dalam air dan berkata oke. Pesan telah terkirim. Si Yan diam-diam tenggelam ke dalam air kolam selama beberapa menit, melayang ke langit, melihat pergerakan di permukaan kolam. Banyak jiwa dibawa pergi oleh manik-manik pengumpul jiwa, dan cermin jiwa di permukaan kolam menghilang tanpa jejak. Tanpa cermin jiwa, jalur yang menghubungkan dua dunia secara alami tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi energi Ibel 15 yang datang dari alam Ibel 15. Si Yan merasa sedikit gugup dan diam-diam melihat ke kolam, fokus pada siap merespons kapan saja. Tempat persembunyian di lembah. Gulai dan Gu Jiange juga berjongkok secara diam-diam. Mereka lebih berhati-hati daripada Si Yan. Mereka dengan jelas melihat Si Yan muncul dari tempat yang tinggi, tapi mereka tidak berani bertindak datang. Jiwa terbang jauh lebih cepat daripada tubuh. Tidak lama setelah Gulai mengirimkan sinyal, awan Ibel 15 tebal berkumpul di atas lembah. Awan Ibel 15 bergulung dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan Ibel 15 yang besar. Bayangan Ibel 15 itu berada jauh di dalam awan Ibel 15. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba menutupi Gulai. Di mana cermin jiwa? Guli, apakah kamu berani menipuku? Tidak bisa pergi bersamamu. Tenangkan amarahmu. Wajah Gulai penuh ketakutan dan dia buru-buru mengirim pesan aku benar-benar ingin membantumu. Jadi aku menghabisi begitu banyak warga sipil dan mengumpulkan jiwa baru untuk menghubungkan dua dunia untukmu. Namun, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah. Ada semacam api langit yang merenggut tubuh seseorang dan turun ke kolam pengumpulan jiwa, seakan-akan menghancurkan mutiara pengumpul jiwa. Gulai ketakutan, dan dengan cepat menjelaskan situasinya, dan berkata dengan cemas saya dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Anda, dan saya tidak tahu bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Api langit. Kesadaran Mokipin datang dari awan ajaib, turun dan lihat apakah benda itu memiliki manik pengumpul jiwa. Selama benda itu tidak mendapatkan manik pengumpul jiwa, aku masih memiliki sarana untuk menghadapinya, tapi jika aku tahu cara menggunakan mutiara pengumpul jiwa, aku tidak akan berani menghadapinya. Haruskah aku turun? Gulai tersenyum pahit, api es hitam itu sangat kuat.
Begitu aku jatuh ke dalam kolam, aku akan segera mati kedinginan. Jika kamu tidak turun, aku akan segera menghancurkan jiwamu. Kesadaran Moki sangat keras, berhenti bicara omong kosong. Bawa aku ke kolam pengumpulan jiwa segera. Aku menyia-nyiakan waktuku, aku akan menghancurkanmu, ayah dan anak. Gulai tampak pucat. Dia menatap Gu Jiange di sampingnya, mengertakkan gigi dan berkata, oke. Aku pergi. Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya hijau tiba-tiba menembus kehampaan. Mo Duanhun, dengan ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba muncul di atas lembah. Dia mengerutkan kening, kesadarannya menutupi dirinya, dan dia segera merasakan posisi Gulai dan Gu Jiange. Dia mendengus dingin Gulai, kamu sangat berani. Kamu berani berkolusi dengan Ibel 15. Tahukah kamu bahwa keluarga yang apa? Apakah kamu paling membencinya? Gulai, yang baru saja hendak mengambil tindakan, tampak ngeri dan memandang di Duanhun yang naik ke langit dengan mata ketakutan. Gu Jiange menunduk, tidak berkata apa-apa, dan ekspresinya sangat jelek. Entah itu Raja Ibel 15 Mo Qipin atau pemimpin tiga Raja Shuro, Mo Duanhun, selama mereka ingin menghabisi ayah dan anak mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah sama sekali, karena takut menyebabkan ketidaksenangan Raja Ibel 15 Mo Qipin dan jiwanya langsung terbunuh. Gulai juga diam-diam mengeluh. Pada saat ini, dia secara alami tidak berani menjawab kata-kata Mo Duanhun. Dia hanya menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan kepada Raja Ibel 15 Mo Qipin, apa yang harus saya lakukan? Berhentilah bertele-tele, masuklah ke dalam kolam dan lihat apa yang terjadi di dasarnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisi ini. Selama aku di sini, Mo Duanhun tidak bisa berbuat apa-apa. Qipin menjawab dengan tidak sabar, dan segera awan Ibel 15 bergulung lagi, dan bayangan Ibel 15 terus berputar, seperti langit hitam, tiba-tiba menutupi jiwa di Duan. Mo Qisui Yanran hanya datang sebagai jiwa, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi dewa. Jiwanya memadatkan energi Ibel 15 dan dapat membentuk segala macam serangan ajaib. Awan Ibel 15 yang berputar ini menutupi Mo Duanhun, dan segala jenis aura kekerasan diluncurkan bersamaan. Gelombang dampak jiwa yang menghancurkan semua makhluk hidup, seperti segel Ibel 15 penghancur dunia, menekan dengan kuat jiwa Mo Duanhun. Di lembah, suara sumur yang berderak terdengar di udara, dan segala macam aura kekerasan dilepaskan, seolah-olah itu nyata. Di lembah yang dibekukan oleh api es hitam, es pecah berkeping-keping, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan segala jenis sinar cahaya acak memancar kemana-mana. Gelombang dampak jiwa Raja Ibel 15 Mo Qipin benar-benar menghancurkan lembah yang tertutup oleh es hitam dan api dingin, dan meledakkan pecahan es padat. Tubuh di Duanhun adalah titik cahaya yang berkedip, dan aura ganas muncul dari kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya, pepohonan, bunga dan tumbuhan, berbagai monster dan binatang, dan orang-orang dengan berbagai wajah dapat terlihat samar-samar wilayah. Semua sama. Jeritan tiba-tiba terdengar di atas lembah. He Qingman tampak terkejut dan berteriak ini adalah harta suci keluarga Yang, diagram Shen Luo Wanxiang. Diagram Shen Luo Wanxiang adalah harta pertahanan terkuat keluarga Yang. Jangan tinggalkan Pulau Abadi. Tuan Mo benar-benar mengeluarkan gambar Shen Luo Wanxiang kali ini. Tidak heran dia belum dikalahkan oleh serangan jiwa Mo Qipin. Mata indah Xia Xinyan juga berbinar, peta 10.000 simbol berisi segala macam hal di dunia. Ada hampir semua jenis kehidupan, cabang dan dedaunan, monster, negara, dan keajaiban di dunia. Keluarga yang saya tidak tahu berapa banyak yang mereka keluarkan untuk menyempurnakan peta 10.000 simbol. Energi. Peta yang mencakup segalanya ini tidak hanya berisi semua hal di dunia, tetapi juga dapat menggunakan semua hal di dunia untuk menahan serangan apapun, termasuk serangan jiwa. Harta karun rahasia suci sungguh kuat. He Qingman tampak sangat bersemangat, saya hanya mendengar gambar berwarna-warni ini, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini benar-benar membuka mata. Dalam kehampaan, Mo Duanhun berada di tengah-tengah alam semesta, dan menjadi titik cahaya di alam semesta. Di sekitar titik cahaya tersebut, berbagai keajaiban terus berubah, memproyeksikan berbagai aspek dunia. Setelah dampak jiwa Raja Ibel 15 Mo Qipin mengalir ke dalam diagram Shen Luo Wanxiang, ia perlu terus menembus lapisan pemandangan. Setiap kali menembus lapisan pemandangan Shen Luo Wanxiang Tu, dampak jiwa Mo Qipin akan menjadi lebih lemah 1 poin. Mo Duanhun tahu bahwa ranah jiwanya jauh berbeda dengan Mo Qipian, jadi dia tidak berani melawan jiwa Mo Qiqian. Dia hanya menggunakan peta Shen Luo Fiantin untuk menahan dampak jiwa Mo Qipian, tanpa kekuatan apapun untuk melawan. Tapi saat ini, Nagulai berjalan menuju kolam pengumpulan jiwa dengan ekspresi ketakutan di wajahnya di bawah instruksi Mo Qizhao. Si Yan mungkin berada di dasar kolam. Mo Duanhun, yang berada di dalam gambar Shen Luo Fiantin, tiba-tiba berteriak jangan biarkan Gulai memasuki kolam.
Karena singa terbang angin dan guntur level 6 lebih cepat daripada kelelawar Ibel 15 berdarah hijau level 4 dan 5, pengawal darah Shuro belum tiba di lembah. Sekarang di atas lembah, hanya dua wanita Xia Xinyan dan He Qingman yang mendengarnya moduan terbang. He Qingman tertegun sejenak oleh teriakan jiwa, mengerutkan bibirnya, dan berbisik Gulai berada di alam nirwana, dan aku bukan tandingannya. Selain itu, Raja Ibel 15 Mo Qipin masih ada. Saat ini jika Anda pergi untuk menghadapi Gulai, Anda mungkin diserang dan dibunuh oleh Mo Qitalium, jadi Anda tidak bisa bertindak gegabah. Aku pergi. Begitu Xia Xinyan mendengar bahwa Xi Yan mungkin berada di dasar kolam, dia mengambil napas dalam-dalam tanpa memikirkannya, dan segera mengaktifkan samsara martial spiritnya, dan segera terbang dari angin dan guntur terbang singa, dan memasuki posisi surgawi dalam waktu singkat. Dia bergegas menuju Gulai di sebelah kolam pengumpulan jiwa. Ketika Gulai melihat Xia Xinyan turun dari langit, ekspresinya berubah, dan dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dampak jiwa tiba-tiba muncul dari awan Ibel 15. Xia Xinyan berada dalam kehampaan, mulutnya penuh darah, dan dia terjatuh. Saudari Qinyan, He Qingman berteriak, dan dengan tamparan pada angin dan guntur singa terbang, monster tingkat 6 segera terbang keluar dan menangkap Xia Xinyan sebelum tubuh halusnya jatuh dari langit. He Qingman melepas kerudung Xia Xinyan dan tiba-tiba menemukan bahwa wajah cantiknya sepucat kertas, matanya yang indah redup, dan darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Sister Xinyan, Sister Xinyan. He Qingman sangat cemas. Dia mengeluarkan segenggam pil dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Xia Xinyan yang berdarah tanpa penjelasan apapun, mendesak Feng Ling Feishi untuk segera meninggalkan kolam pengumpulan jiwa. Di kolam pengumpulan jiwa, Xi Yan menatap permukaan kolam, selalu waspada, takut saat ini, Nagulai tiba-tiba masuk ke dalam air untuk menghadapinya. Berada di dalam kolam, dia tidak mengetahui dengan jelas situasi di dunia luar. Dia tidak tahu bahwa dalam waktu singkat ini, Raja Ibel 15 Mo Qitalium dan Mo Duanhun semuanya telah tiba di lembah. Karena sejumlah besar jiwa yang hidup telah diserap oleh mutiara pengumpul jiwa, air di kolam pengumpul jiwa menjadi lebih bersih. Saat Xi Yanren berada di dalam kolam, dia bisa merasakan getaran keras yang datang dari lembah. Sepertinya bumi di lembah itu bergetar. Hal ini membuatnya semakin takut untuk bersantai dan melihat ke atas dengan lebih hati-hati. Tiba-tiba, sosok yang familiar dan cantik muncul di permukaan kolam. Xia Xinyan. Meski sosoknya tidak terlihat jelas jika dilihat dari kolam, Xi Yan masih bisa mengenali siapa orang itu dari lekuk tubuhnya yang sempurna. Sosok cantik itu melewati permukaan kolam, namun tiba-tiba tenggelam dan dengan cepat ditangkap oleh monster. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat dia menyadari bahwa Xia Xinyan terluka, Xia Xinyan telah menghilang dari permukaan kolam dan dibawa pergi oleh angin dan guntur singa terbang. Semburan amarah tiba-tiba muncul dari lubuk hatiku. Tidak lagi peduli untuk bersembunyi, Xi Yan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju kolam secepat mungkin. Apa yang kamu lakukan? Orang itu pasti masih ada di sana. Xuan Binghanyan langsung bereaksi. Xi Yan tidak menjawab, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan aura negatif masih melekat di sekelilingnya. Aura kejahatan, kegilaan, pembunuhan, dan kebencian melonjak ke dalam hatinya. Dalam sekejap, Xi Yan turun tangan dan mengamuk ke tingkat kedua, kekuatan tubuhnya berlipat ganda. Jangan keluar, Xuan Binghanyan dengan cemas membujuknya. Xi Yan menutup telinga. Wow, gelombang muncul di permukaan kolam pengumpulan jiwa, dan tubuh Xi Yan tiba-tiba melompat keluar dari kolam dan berdiri diam di tepi pantai dengan ekspresi galak di wajahnya. Gulai, yang baru saja hendak masuk ke dalam air, tampak ngeri. Saat dia melihat Xi Yan muncul, dia bersembunyi lebih cepat dari Xi Yan dan bergegas menuju Gujiange. Gulai selalu percaya bahwa Xi Yan telah ditangkap oleh es hitam dan api dingin. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Tianhuo. Saat dia melihat Xi Yan keluar, dia langsung menghindar dan tidak berani menghadapi Xi Yan secara langsung. Begitu dia keluar dari Soul Gathering Pond, mata Xi Yan terlihat menyeramkan dan dia segera melihat sekeliling. Di langit lembah, awan ajaib tebal menyelimuti bola lampu hijau, dan berbagai kekuatan tumbukan jiwa melonjak kemana-mana. Sosok Gulai seperti kilat, dan dia dengan cepat bergegas menuju sebuah gua di bukit terdekat. Di pintu masuk gua, sosok Gujiange terlihat samar-samar. Di kejauhan, monster membawa Xia Xinyan dan pergi dengan cepat. Ada seorang wanita eski di tubuh monster itu, yang sibuk memberi makan beberapa pil kepada Xia Xinyan dengan panik. Xinyan berdiri di tepi kolam, memandang ke langit dan berteriak. He Qingman, yang berada di Flying Lion of Wind and Thunder, dikejutkan oleh teriakan tajam Xi Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia terpukul keras oleh jiwa Raja Ibel 15 Mo Qitalium. He Qingman mengertakkan gigi peraknya dan berseru itu semua karena dia mencoba menyelamatkanmu. Talium Mochi. Xi Yan menatap ke langit dan dalam hati bertanya pada Xuan Binghanyan, bagaimana cara mengumpulkan jiwanya.
Letakkan bagian dari manik pengumpul jiwa yang tidak terbungkus pada jiwa orang itu, gunakan kekuatan mentalmu untuk membentuk koneksi, dan hubungkan dia dengan manik pengumpul jiwa. Kamu hanya perlu melepaskan sedikit kekuatan mental dan dapatkan dekat dengan jiwa orang itu. Mutiara pengumpul jiwa akan membentuk hubungan langsung dengan jiwanya dan akan menjadi yang pertama menyedot jiwanya. Tahu, Xian memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya dan segera melepaskan seberkas kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini membentuk seberkas cahaya dan mengalir langsung ke awan Ibel 15 yang bergulir di langit. Tiba-tiba, permukaan manik pengumpul jiwa yang terbuka meledak dengan cahaya hitam yang memenuhi langit. Sinar cahaya jiwa keluar dari manik-manik pengumpul jiwa, membentang menjadi seberkas cahaya hitam yang aneh, langsung menyinari jiwa Raja Ibel 15 Mokitalium. Dalam sinar hitam, jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terkondensasi dengan cepat dalam sinar tersebut. Jiwa-jiwa tersebut terjerat dan terkondensasi satu sama lain, membuat kekuatan jiwa yang terkandung dalam sinar hitam semakin halus, membuat daya isap yang dihasilkan dalam sinar hitam semakin kuat, bahkan sekuat Demon Lord Mokitalium di Lian Shen. Alam, bahkan jiwa tidak bisa menolak. Di awan Ibel 15 yang bergulir, jiwa Raja Ibel 15 Mokitalium diterangi oleh sinar hitam dan tidak bisa bergerak. Saat bayangan Ibel 15 itu bergoyang, itu dituangkan ke dalam berkas cahaya hitam yang dibentuk oleh mutiara pengumpul jiwa sedikit demi sedikit, dan ditarik ke arah mutiara pengumpul jiwa sedikit demi sedikit. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku. Sebuah pemikiran besar menyebar ke seluruh lembah. Prajurit manapun di lembah dapat dengan jelas merasakan kesadaran yang disampaikan oleh pemikiran ini. Ini adalah ide dari Raja Ibel 15 Mokitalium. Namun, jiwa terikat, dan pemikiran ini hanya dapat mengungkapkan pikiran, tetapi tidak membawa kekuatan serangan jiwa. Aku tidak peduli siapa kamu. Xian tampak galak dan mencibir, sekarang kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Aku akan menghabisimu dan membuatmu sengsara. Pikiran Raja Ibel 15 Mokitalium terus bergema di lembah, tapi bayangan Ibel 15 yang dibentuk oleh jiwanya diserap sedikit demi sedikit oleh cahaya dari sinar hitam pengumpul jiwa. Manik-manik pengumpul jiwa hanya efektif pada jiwa. Jika Mokitalium tidak datang sebagai jiwa kali ini, akan sulit bagi Xian untuk memiliki kesempatan untuk menekannya dalam 100 tahun lagi. Mokitalium, orang kuat di alam para dewa, adalah salah satu dari 4 Raja Ibel 15 di alam Ibel 15 keempat, dan merupakan sosok terkuat di bawah 2 Kaisar Ibel 15. Karakter seperti ini, baik di alam Ibel 15 keempat atau Laut Tak Berujung, memiliki reputasi yang kuat dan ditakuti oleh semua orang. Prajurit biasa akan ketakutan setiap kali mendengar nama ini, dan bahkan tidak berani berpikir untuk melawannya. Saat itu, Kaisar Yang King memimpin tuan dari keluarga yang ke alam Ibel 15 keempat. Setelah melalui segala macam bahaya, dia cukup beruntung untuk menghabisi seorang Raja Ibel 15 tidak bisa kembali ke Laut Tak Berujung. Mokitalium adalah salah satu Raja Ibel 15 yang melukai Kaisar Yang King dengan serius. Saat ini, hanya Xian, yang berada di alam ratusan kesengsaraan, yang menggunakan mutiara pengumpul jiwa, harta langka yang menargetkan jiwa, untuk menghadapi Mokitalium tanpa rasa takut, seolah-olah dia akan menghabisi jiwa Mokitalium mengejutkan para pejuang di lembah keberadaan. Wajah Mo Duanhun dan Gu Jingwubo di tengah gambar Shen Luo Fientin menunjukkan keterkejutan, memandang Xian di bawah dengan tidak percaya. Penjaga darah Shuro yang datang juga merasakan pemikiran spiritual besar Mokitalium, dan mendengar kata-kata liar Xian tentang meninggalkan Mokitalium. Penjaga darah Shuro ini memiliki ekspresi kusam di wajah mereka, dan beberapa dari mereka mengusap mata, bertanya-tanya apakah mereka dibutakan. Gulai dan Gu Jiange meringkuk di pintu masuk gua, wajah mereka pucat, dan mereka tercengang. He Qingman, yang berada di atas Fengling Fei Lion, memiliki cahaya aneh yang berkedip di mata bunga persiknya, dan dia melihat ke bawah dengan heran, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia belum pernah mendengar tentang Soul Gathering Bat, dan tentu saja dia tidak tahu bahwa Soul Gathering Bat di tangan Xian dapat menahan Mokitalium dari jiwa yang turun. Melihat Xian menjebak jiwa Mokitalium dengan seberkas cahaya hitam, dan memasukkan jiwa Mokitalium ke dalam bola kristal hitam di tangannya sedikit demi sedikit, He Qingman memiliki perasaan yang tidak nyata. Xian menutup mata terhadap segala sesuatu di dunia luar, dan hanya melihat berkas cahaya hitam dengan wajah dingin, melihat jiwa Mokitalium ditarik menuju mutiara pengumpul jiwa sedikit demi sedikit. Bagus sekali, bagus sekali. Kekuatan memurnikan jiwa sudah cukup untuk kita nikmati berdua. Xian tidak berkata apa-apa, fokus pada berkas cahaya hitam dengan kekuatan spiritual. Sambil memegang manik pengumpul jiwa, samar-samar dia merasa bahwa dia terhubung dengan sinar hitam. Melalui sinar hitamnya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya jiwa Mokitalium di dalam sinar hitam. Energi jiwa semacam itu ibarat lautan luas atau gunung yang tinggi, hanya dengan merasakannya saja sudah membuat orang merasa kagum, menimbulkan keputusasaan dan ketidakberdayaan karena tidak berani melawannya.
Jika bukan karena pikiran Si Yan yang sangat ulet, di bawah aura jiwa besar Namo Kitalium, dia akan mengalami gangguan saraf, dan dia bahkan mungkin akan melepaskannya dan melarikan diri. Guncangan jiwa terkadang lebih menakutkan daripada kesenjangan kekuatan. Tiba-tiba, jiwa Mo Kitalium dalam pancaran sinar hitam tiba-tiba memancarkan gelombang pikiran yang seolah-olah sedang memuja. Aura aneh tiba-tiba memenuhi lembah, dan jiwa Mo Kitalium sepertinya menyanyikan sesuatu, seolah berdoa kepada para dewa, meminta berkah mereka. Di lembah, energi Ibel 15 yang mengepul berkumpul dengan kecepatan 100 kali lipat, merobek celah yang terlihat dengan mata terbuka di langit kelabu. Energi Ibel 15 itu seperti sungai, mengalir deras dari celah. Tangan tulang putih raksasa tiba-tiba terulur dari celah. 5 jari dari tangan tulang putih raksasa itu seputih batu giok, tapi ada aura Ibel 15 kental yang terus-menerus muncul dari jari dan telapak tangan. Dalam sekejap, seluruh pulau Yunxia diselimuti oleh energi Ibel 15. 5 jari dari tangan tulang putih raksasa itu ditekuk, dan masing-masing jari sebesar puncak gunung, terentang dari kehampaan yang tak berujung dan meraih jiwa Mo Kitalium, yang ditutupi oleh sinar hitam. Si Yan, lepaskan. Mo Duanhun di langit tiba-tiba berteriak dengan keras. Lepaskan. Xuan Binghanyan juga buru-buru mengirimkan pesan. Si Yan kaget. Tidak berani berpikir terlalu banyak, dia segera memutus pancaran kekuatan mental dan memblokir warna hitam mutiara pengumpul jiwa dengan satu tangan. Hubungan antara sinar hitam dan manik pengumpul jiwa segera terputus. Tangan tulang putih raksasa itu dengan santai meraihnya, dan berkas cahaya hitam yang muncul dari manik pengumpul jiwa itu pecah seperti kaca. Tangan raksasa dari tulang putih tidak mempedulikannya, meraih jiwa Mo Kitalium dan menariknya kembali ke celah luar angkasa. Wah, aku ingat jejak jiwamu. Sebuah pemikiran yang akan menghancurkan dunia secara bertahap menyebar dari celah di angkasa. Sinar cahaya warna-warni keluar dari celah di angkasa, dan langit di atas pulau Yunxia mengepul ruang itu retak dengan gilanya. Dalam sekejap, semua energi Ibel 15 menghilang ke dalam celah di angkasa, tidak meninggalkan jejak energi Ibel 15 yang menghalangi pulau Yunxia. Awan, seperti awan yang terbakar, mulai muncul secara bertahap di langit, dan cahayanya tidak ada habisnya dan cantik. Hari sudah malam, keringat dingin mengucur di dahi Si Yan, dan satu tangan masih menutupi permukaan mutiara pengumpul jiwa yang tidak tertutup lapisan putih. Kaisar Ibel 15 Bosun tulang putih Dharmakaya. Sambil mengertakkan giginya, Si Yan menatap ke langit dengan wajah muram, matanya masih tegas. Di lembah, terjadi keheningan. Semua prajurit di lembah melihat ke langit, melihat celah ruang yang perlahan-lahan pulih, dan pada tulang tangan putih raksasa yang perlahan menyusut. Kaisar Ibel 15 Bosun. Salah satu dari dua makhluk tertinggi di 4 alam Ibel 15. Karena Raja Ibel 15 Mo Kital terjebak, dia benar-benar menggunakan kekuatan magisnya yang mengejutkan untuk mengobrak-abrik kehampaan, menangkap jiwa Mo Kital, dan menariknya kembali ke alam Ibel 15. Tanpa tangan tulang putih raksasa Bosun, di bawah kekuatan mutiara pengumpul jiwa, jiwa Mo Kitalium tidak akan bisa lolos dari bencana. Bahkan jiwa tingkat Dewa Mo Kitalium tidak akan bisa lepas dari musuh alami seperti pengumpul jiwa mutiara. Masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu jiwa, ia akan menjadi salah satu dari ribuan jiwa di mutiara pengumpul jiwa. Kemunculan tangan raksasa tulang putih Bosun sangat mengejutkan semua prajurit di lembah. Di bawah aura kehancuran itu, bahkan Mo Duanhun pun merasa tidak berdaya. Untungnya, tulang tangan raksasa Bosun hanya untuk menyelamatkan jiwa Mo Kitalium. Jika tidak, jika dia benar-benar menyerang para prajurit di lembah dengan seluruh kekuatannya, semua orang di lembah akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kecuali Mo Duanhun, yang dapat mengandalkannya. Peta Shen Luo Wan Xiang. Sejumlah besar orang mungkin akan mati dalam pertempuran. Si Yan menatap langit yang penuh cahaya, wajahnya muram. Ini adalah kedua kalinya dia melihat alam Ibel 15 tertinggi mengambil tindakan. Terakhir kali dalam perjalanan ke laut tak berujung, tubuh tulang putih tiba-tiba muncul dan langsung menangkap Xiao Hanyi ke alam Ibel 15 keempat beraksi lagi. Mo Kitalium diselamatkan lagi. Kekuatan mengejutkan yang ditunjukkan oleh Bosun membuat Si Yan merasa ngeri. Penindasan psikologis memberi orang perasaan seolah-olah mereka sedang berperang melawan para dewa, sehingga mustahil bagi mereka untuk berpikir untuk melawan. Jika dia tidak terlalu ulet, di bawah tekanan mengerikan Bosun, lututnya akan menjadi lemah dan dia akan jatuh ke tanah. Mo Duanhun memasang wajah cemberut saat dia melihat celah di lembah itu benar-benar menghilang. Di Pulau Yunxia, dia tidak bisa lagi merasakan jejak energi Ibel 15 dari alam Ibel 15. Kemudian, dia terbang turun dari langit dan muncul di samping Si Yan dalam sekejap. Tuan Yan. Setelah Mo Duanhun datang, dia membungkuk sedikit dan berkata, menurut perintah Tuan Keluarga, saya datang ke Pulau Yunxia untuk menjemputmu dan membawamu ke Pulau Abadi. Si Yan mengerutkan kening, apakah kamu tahu aku masih hidup?
Kepala keluarga menghabiskan 3 tetes darah abadi untuk menghitung bahwa kamu tidak dibawa pergi oleh api es hitam. Mengetahui bahwa kamu akan datang ke Pulau Yunxia selama periode ini, kami menyetujui persyaratan rekonsiliasi keluarga Gu, jadi kami memilih Pulau Yunxia sebagai lokasinya. Hanya karena saya tahu Anda akan datang, Tuan Yan. Mo Duanhun mengangguk. Jadi begitu. Si Yan terkejut di dalam hatinya, tercengang dengan metode Kaisar Yang King, kepala keluarga Yang. Dia bisa menebak hidup dan matinya sendiri dengan menghabiskan 3 tetes darah abadi sebanding dengan dewa. Dikatakan bahwa sejak Kaisar Yang King keluar dari pengasingan, dia melangkah ke alam dewa dan budidayanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tampaknya rumor tersebut memang benar. Haruskah kita menangani Gulai dan putranya dulu? Si Yan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Gulai di gua di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Mo Duanhun tanpa ekspresi, mengangguk, dan menanyakan pendapat Si Yan bagaimana rencana Tuan Yan untuk menangani dua orang ini. Gulai dan Gu Jiange, ayah dan anak, selalu terlihat sangat jelek setelah Mo Kitalium ditahan oleh mutiara pengumpul jiwa Si Yan. Saat ini, wajah ayah dan anak itu sudah pucat seperti kertas. Ketika mereka mendengar percakapan antara Si Yan dan Mo Duanhun, ayah dan anak itu mengabaikan mereka, mata mereka penuh dengan keputusasaan. Bagaimana kita harus menghadapi perselingkuhan dengan Ibel 15? Si Yan merenung sejenak, lalu mencibir kedua orang ini menggunakan rahasia sekte untuk membantai ribuan warga sipil, dan menggunakan jiwa mereka untuk membangun jembatan bagi dunia. Ibel 15 yang akan datang, biarkan Raja Ibel 15 Mo Kitalium masuk, apakah perilaku ini layak untuk dibunuh atau tidak? Bunuh. Mo Duanhun mengangguk, aku akan menghabisi Gulai dulu, dan menjaga Gu Jiange untuk saat ini. Lalu kita akan menggunakan Gu Jiange untuk pergi ke keluarga Gu untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Gunakan memori jiwa Gu Jiange untuk menghabisi orang-orang di lembah. Semua kemunculan kembali tidak dapat disangkal oleh keluarga Gu. Yah, kamu bisa mengetahuinya. Si Yan tersenyum dingin. Mo Duanhun tidak berkata apa-apa lagi. Sosok Mo Duanhun di depan Si Yan berangsur-angsur kabur dan menghilang sedikit demi sedikit di bawah tatapannya. Di saat yang sama, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari lembah di sebelahnya. Jeritan mulai terdengar, dan teriakan keras Gu Jiange keluar satu demi satu ayah. Si Yan terkejut saat sosok Mo Duanhun di depannya benar-benar menghilang. Melihat ke arah gua, dia tiba-tiba menemukan bahwa Gulai sudah tidak hidup lagi, mati kehabisan darah dari 7 lubang. Sosok Mo Duanhun muncul dari udara tipis di pintu masuk lembah, mengulurkan tangan besarnya, dan tiba-tiba menekan tangan Gu Jiange, kepala. Gumpalan lampu hijau muncul dari telapak tangan Mo Duanhun dan dengan cepat memasuki pikiran Gu Jiange. Gu Jiange, yang berteriak sedih dan marah, segera menjadi bingung, berhenti berteriak, dan berdiri di sana dengan bodoh. Mo Duanhun memegang nyanyian pedang kuno di satu tangan, terbang ke batu di udara, melemparkan nyanyian pedang kuno ke penjaga darah Shuro, dan memerintahkan bahwa dia bersamamu. Si Yan bahkan tidak melihat bagaimana Mo Duanhun melakukannya. Gulai langsung terbunuh. Gu Jiange hanya berteriak dan langsung ditahan oleh Mo Duanhun. Binatang Ibel 15 tingkat 6 Wind Thunder Flying Lion dari Gua Tianxi tiba-tiba turun dari langit dan berhenti di samping Si Yan dan Mo Duanhun. Jiwa Sister Si Yan telah rusak parah. He Qingman melepaskan Feng Ling Feishi dan berkata dengan cemas sampai saat ini, Sister Si Yan masih koma. Si Yan maju selangkah dan segera berjalan menuju angin dan guntur singa terbang. Melolong, singa terbang angin dan guntur meraung, membuka mulutnya yang besar, dan menatap Si Yan, tidak membiarkan Si Yan mendekat. Jujur saja, seru He Qingman genit, menendang kaki lurusnya dan memukul salah satu sayap Feng Ling Flying Lion. Singa Feng Ling Fei segera menjadi tenang dan menatap Si Yan dengan marah, tetapi tidak berani terus bertindak gegabah. Dia tampaknya sangat takut pada He Qingman. Si Yan mendatangi Feng Lei Feishi dan segera melihat Xia Xinyan, yang sudah 3 tahun tidak dilihatnya. Kecantikannya masih tak tertandingi, tetapi wajahnya sedikit pucat, bibirnya memiliki noda darah samar, dan matanya yang indah ditutupi dengan bulu mata yang panjang. Saudari Xinyan tahu bahwa kamu berada di tengah kolam, dan Nagulai ingin masuk ke dalam air untuk mencarimu, jadi dia segera menggunakan roh bela diri samsara untuk mencoba menghentikan Nagulai. Raja Ibel 15 Mo Kitalium tiba-tiba mengambil tindakan dan melepaskan kejutan jiwa. Kekuatannya sangat merusak jiwanya. Mata He Qingman penuh dengan kekhawatiran, dan dia menghela nafas jauh lebih sulit untuk pulih dari cedera pada jiwa daripada memulihkan tubuh. Raja Ibel 15 Mo Kitalium berada di alam dewa lagi, dan serangan jiwanya sangat luar biasa, menakutkan. Sister Xinyan, saya khawatir akan sulit untuk bangun. He Qingman dan Xia Xinyan memiliki hubungan yang sangat baik, jika tidak, dia tidak akan datang bersama Xia Xinyan mengetahui bahwa Pulau Yunxia dalam bahaya. Setelah Xia Xinyan terluka parah, dia mengeluarkan berbagai pil penyembuhan dari tubuhnya dan buru-buru memberikannya kepada Xia Xinyan, tapi Xia Xinyan masih tak sadarkan diri dan jiwanya masih sangat lemah.
He Qingman mencoba berkomunikasi dengan Xia Xinyan menggunakan jiwanya, tetapi menemukan bahwa kesadaran jiwa Xia Xinyan tersebar dan tidak terkonsentrasi, dan dia tidak dapat menerima pesan darinya sama sekali. Melihat ini, He Qingman menjadi semakin panik dan bingung. Xian memeriksa dengan cermat, dan wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Jiwa dan kesadaran Xia Xinyan tersebar. Di dunianya, dia dalam kondisi vegetatif, dan dia takut dia tidak akan pernah bangun. Tuan Mo, datang dan lihatlah. Xian memasang wajah cemberut dan tiba-tiba menatap Mo Duanhun dalam-dalam, saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mo Duanhun mengangguk sedikit, perlahan berjalan menuju Xia Xinyan, mengulurkan jari dan mendarat di belakang kepala Xia Xinyan. Gumpalan fluktuasi jiwa yang aneh datang dari jari Mo Duanhun dan diam-diam memasuki pikiran Xia Xinyan. Ekspresi Mo Duanhun berangsur-angsur menjadi serius. Hati Xian menegang dan ekspresinya sedikit berubah. Dilihat dari ekspresi Mo Duanhun, cedera jiwa Xia Xinyan mungkin agak sulit. Sungguh, setelah beberapa saat, Mo Duanhun menghentikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh cederanya sangat serius, dan sulit untuk sadar kembali. Saya telah menahan pukulan dari jiwa Talium Moki. Apalagi seorang pejuang dengan status tinggi, bahkan seorang prajurit di alam nirwana. Jiwa akan segera hancur. Alasan mengapa jiwa Xia Yatu belum hancur juga terkait dengan roh bela diri reinkarnasinya. Jika bukan karena roh bela diri reinkarnasi, dia pasti sudah lama mati. Tuan Mo, apa yang terjadi? He Qingman berteriak dengan cemas. Roh bela diri reinkarnasi Xia Yatu mengumpulkan jiwanya dari kehidupan sebelumnya pada saat kritis, dan membantu Xia Yatu memblokir serangan jiwa Mo Qizhao. Ingatan dan kesadaran jiwanya dari kehidupan sebelumnya, dan kesadaran ingatan dari kehidupannya saat ini, adalah berkumpul bersama, namun jiwa Mo Qitalium hancur akibat benturan tersebut. Saat ini, dalam benaknya, tidak hanya kenangan akan kehidupan ini, namun juga kenangan dan kesadaran akan kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, begitu banyak kenangan kacau yang memenuhi pikirannya, langsung memenuhi pikirannya. Jiwanya hancur, dan akan sulit baginya untuk bangun dari situasi ini kecuali dia menyelesaikannya sendiri. Wajah Xian sedikit berubah, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Mo Duanhun merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, luka parah pada jiwa tidak dapat dipulihkan dengan pil. Hanya dengan dirinya sendiri yang terus-menerus memilah ingatan dan kesadaran yang tidak teratur itu dia mungkin bisa bangun lagi. Proses ini mungkin memakan waktu 1 tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan seumur hidup. Ah, seru He Qingman, jika ini masalahnya, saudari Xinyan tidak akan pernah bangun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantunya? Xian mengertakkan gigi. Saya tidak tahu bagaimana membantunya. Mo Duanhun menghela nafas. Ada sedikit keputusasaan di mata He Qingman, dan dia segera menatap Xian dengan penuh kebencian dan berkata, itu semua karena kamu. Jika bukan karena menyelamatkanmu, Sister Xinyan akan baik-baik saja. Xian tampak bingung. Pada saat ini, cincin pola darah bersinar terang. Xian, yang sangat menyalahkan diri sendiri, dengan tidak sabar memusatkan perhatian pada cincin bermotif darah, apa yang kamu teriakkan? Bukankah hanya jiwa yang terluka? Kesadaran Xuan Bing Hanyan cukup menghina, kamu sangat bodoh. Setelah manik pengumpul jiwa di tanganmu ditempa, kekuatan pemurni jiwa di dalamnya adalah yang terbaik. Obat mujarab untuk menyembuhkan jiwa. Selama wanita itu belum mati, tidak peduli seberapa parah luka jiwanya, kekuatan jiwa dalam mutiara pengumpul jiwa dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Tubuh Xian bergetar, matanya tiba-tiba cerah, dan wajahnya kembali dipenuhi kegembiraan. Pria tak berperasaan, He Qingman mendengus dingin, matanya yang cerah penuh dengan rasa dingin. Dia menatap Xian dengan penuh kebencian, saudari Xinyan menjadi seperti ini karena kamu, dan kamu benar-benar bahagia. Apakah kamu memiliki hati nurani sama sekali? Wanita itu terus menatap Xian, dan dia hanya melihat sedikit kegembiraan di wajah Xian. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xian telah menemukan cara untuk menyembuhkan Xia Xinyan setelah berkomunikasi dengan Xuan Bing Hanyan. He Qingman hanya bisa berpikir bahwa Xian diam-diam berterima kasih, tetapi hatinya langsung dipenuhi amarah, dan dia langsung menuduh Xian tidak berterima kasih. Di lembah, penjaga darah Shuro di sebelah mereka tidak tahu kenapa. Mereka merasa aneh saat melihat wajah bahagia Xian. Bahkan Mo Duanhun mengatakan bahwa Xia Xinyan sulit disembuhkan, yang setara dengan menyimpulkan bahwa jiwa Xia Xinyan telah rusak parah. Saat ini, wajah Xian menunjukkan kegembiraan, yang benar-benar membuat orang meragukan motifnya. Hanya Mo Duanhun yang mengerutkan kening dan melihat lebih dalam pada cincin pola darah di tangan Xian, menunjukkan ekspresi bijaksana. Xian mendengar omelan He Qingman, tapi menutup telinga. Dia masih fokus pada cincin pola darah dan terus berkomunikasi dengan Xuan Bing Hanyan. Bagaimana mutiara pengumpul jiwa perlu ditempa sebelum jiwa di dalamnya dapat diubah menjadi kekuatan jiwa yang murni dan tanpa celah.
Ini sangat sederhana. Xuan Binghanyan sedang menunggu pertanyaan Xian, selama kamu membakar manik-manik pengumpul jiwa dalam api khusus, api akan membakar semua kotoran jiwa di dalam manik-manik pengumpul jiwa, dan kamu juga bisa. Yang tersisa adalah kekuatan jiwa yang cukup jernih untuk diserap. Api khusus. Xian tertegun sejenak, kamu juga salah satu api surgawi. Apakah apimu cukup? Tidak, tidak. Xuan Binghanyan segera menjawab, kamu harus menggunakan suhu tinggi yang terik untuk membakar kotoran jiwa di mutiara pengumpul jiwa. Meskipun api dingin es hitam juga merupakan salah satu api surgawi, ia sangat istimewa. Sebagian besar api surgawi membawa suhu tinggi yang membakar segalanya, tetapi api orang ini sangat dingin hingga menusuk tulang benar-benar berlawanan. Jika mutiara pengumpul jiwa benar-benar perlu dibakar pada suhu tinggi, api es Xuan Binghanyan tidak akan ada gunanya. Bukankah mungkin api langit jenis lain diperlukan untuk membakar kotoran jiwa di mutiara pengumpul jiwa? Hati Xian tenggelam, api langit adalah api yang paling indah di dunia. Jika api langit benar-benar dibutuhkan, di mana saya harus mencarinya? Tidak harus api surgawi. Xuan Binghanyan terdiam beberapa saat, api inti bumi di jantung gunung berapi setinggi 10.000 kaki juga sudah cukup. Selama Anda menemukan api 10.000 kaki itu, gunung berapi berumur 1 tahun, masuki jantung gunung berapi, dan letakkan mutiara pengumpul jiwa. Setelah Anda masuk ke dalamnya, saya akan melihat dan melihat apakah itu berhasil. Masuk ke jantung gunung berapi 10.000 tahun. Wajah Xian sedikit berubah, aku khawatir aku akan terbakar menjadi abu di tengah perjalanan. Api inti bumi di jantung gunung berapi 10.000 tahun sangat panas. Belum lagi para pejuang di alam 100 bencana, bahkan penguasa status dan nirwana, yang menjelajah ke jantung gunung berapi 10.000 tahun, mungkin tidak dapat melakukannya, untuk menahannya. Saran Xuan Binghanyan membuat Xian tertekan. Hei, aku sedang berbicara denganmu. He Qingman berdiri di depan Xian dengan payudaranya yang montok dan menarik. Dengan udara dingin di mata bunga persiknya, dia memelototi Xian dan berkata dengan getir, kamu bodoh. Atau itu salah? Xian, yang sedang berdiskusi dengan Xuan Binghanyan, tiba-tiba terbangun di bawah teriakan He Qingman, menatapnya dengan tatapan kosong, dan berkata, apa katamu? Dia sepenuhnya fokus pada Xuan Binghanyan dan sama sekali tidak memperhatikan He Qingman. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dikatakan He Qingman. Xian masih memiliki kesan yang baik terhadap He Qingman. Bagaimanapun, wanita inilah yang menggunakan monster itu untuk menangkap Xia Xinyan ketika tubuh halusnya jatuh dari udara. Jika tidak, setelah jatuh dari ketinggian seperti itu, jiwa Xia Xinyan akan rusak parah, dan seluruh tubuhnya mungkin hancur karena terjatuh. Jika itu yang terjadi, bahkan jika jiwa Xia Xinyan dipulihkan di masa depan, setengah dari tubuhnya akan hancur. Oleh karena itu, Xian berterima kasih kepada He Qingman dan tahu bahwa kecemasannya adalah karena dia mengkhawatirkan Xia Xinyan, jadi Xian tidak keberatan dengan sikap buruk He Qingman. Sister Xinyan telah menjadi seperti ini, apakah kamu puas? He Qingman mengertakkan gigi peraknya, aku belum pernah melihat pria yang kejam dan tidak adil sepertimu. Di Laut Jialuo, Sister Xinyan adalah gadis tercantik di dunia. Nak, aku tidak tahu berapa banyak talenta muda yang menyukai Sister Xinyan. Ada banyak orang yang lebih tampan dan lebih baik darimu. Tapi Sister Xinyan telah bertengkar dengan keluarga Gu dan keluarga Dongfang selama 3 tahun terakhir bertahun-tahun setelah mengetahui bahwa kamu datang ke Pulau Yunxia. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukanmu. Karena kamu dia berada dalam situasinya saat ini. Semakin He Qingman memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak menyukai Xian, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dan dia mengutuk dengan wajah dingin. Xian tercengang dengan omelannya. Dia merasa ada yang salah dengan wanita ini. Dia terlalu percaya diri untuk berani mendefinisikan apapun tanpa mengetahui apapun dengan jelas. Oleh karena itu, Xian tetap diam lagi dan memilih untuk terus mengabaikannya. Bagaimana saya bisa memasuki jantung gunung berapi Wanian? Xian mengirim pesan. Apakah kamu sudah melupakanku? Xuan Binghanyan menjawab dengan bangga, dengan kekuatan dinginku untuk melindungimu, gunung berapi macam apa yang tidak bisa masuk? Bagaimana api bumi bisa bersaing dengan kekuatanku? Dengan aku melindungimu, kamu takut pada apa? Xian segera bangun. Karena cedera Xia Xinyan, dia sedikit bingung, dan dia lupa betapa menakutkannya udara dingin Xuan Binghanyan. Saat itu, Pulau Monroe adalah tempat berkumpulnya gunung berapi. Bahkan tempat seperti ini bisa berubah menjadi Islandia di bawah udara dingin api es hitam. Gunung berapi macam apa di dunia yang tidak berani dimasuki? Saya mengerti. Xian kembali tenang dan sedikit bahagia. Sangat tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. He Qingman mengertakkan gigi peraknya. Aku belum pernah melihat orang sepertimu sebelumnya, tapi Sister Xinyan terus memujimu. Cakrawalaku benar-benar terbuka hari ini. Sister Xinyan, aku tidak tahu caranya orang pintar seperti itu bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. He Qingman memarahi Xian untuk waktu yang lama,
dan kemudian melihat Si Yan tertawa lagi. Dia sangat marah sehingga jika Mo Duanhun tidak ada di sana, dia mungkin bisa memberi pelajaran pada Si Yan. Yah, kamu sedang berbicara pada dirimu sendiri, bukankah itu menarik? Si Yan menarik pikirannya dari cincin bermotif darah, menatap He Qingman, dan berkata dengan suam-suam kuku. Siapapun itu, setelah dianiaya dan dimarahi begitu lama, mereka pasti akan merasa sedikit tidak bahagia, tidak terkecuali Si Yan. He Qingman tidak memahami situasinya sama sekali, dan secara subjektif menganggapnya sebagai pria yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Dia mengertakkan gigi dan memarahinya selama beberapa menit berpikir bahwa wanita ini takut akan sesuatu yang salah. Kamu. He Qingman menunjuk ke arah Si Yan, bernapas dengan cepat, dadanya membusung, menguraikan lekuk tubuh yang menawan, dan dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Si Yan memandangnya ke samping, mengetahui bahwa wanita ini memiliki sosok yang eski dan pasti memiliki penampilan yang luar biasa. Namun, pikirannya tidak tertuju pada aspek ini saat ini, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengannya, lalu berbalik dan bertanya kepada orang di sebelahnya. Mo Duanhun, apakah ada gunung berapi Wanian di dekat sini? Tidak ada satu pun di sekitar sini. Mo Duanhun tertegun dan merenung sejenak, memang ada satu di Laut Jialuo. Gunung berapi terbesar dalam 10.000 tahun berada di Pulau Huoyun yang dikendalikan oleh Tian Si Dongtian. Nona He mengetahui hal ini, yang terbaik. Pulau-pulau Huoyun saat ini adalah Tuan He Luo adalah ayahnya. Si Yan terkejut, ekspresinya langsung berubah aneh, dan dia berbalik untuk melihat He Qingman. He Qingman masih marah, mengertakkan gigi dan menatap Si Yan dengan tajam, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan membantumu. Aku kesal melihat orang yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan seperti kamu. Setelah mengatakan ini, sosok He Qingman yang berapi-api dan anggun bergerak dengan cepat dan dalam sekejap, dia duduk di Feng Ling Fei Si. Kaki lurusnya bergerak, dan He Qingman berteriak pelan, ayo pergi. Tunggu sebentar. Si Yan mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri di depan singa Feng Ling Fei. Dia menatap He Qingman yang sedang duduk tinggi di singa Feng Ling Fei dan berkata, kamu boleh pergi, tapi Si Yan harus tetap di sini untukku. Turun. Mengapa kamu memilikinya? Mata He Qingman menjadi dingin, saudari Si Yan ikut denganku. Sekarang jiwanya terluka parah. Saya ingin mengirimnya kembali ke keluarga Xia secepat mungkin. Keluarga Xia tahu bahwa Sister Si Yan setelah menderita luka yang begitu serius, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara menyelamatkan Sister Si Yan. Saya tidak akan pernah seperti Anda, tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi juga menikmati kemalangan orang lain. Feng Ling Fei Shi telah berdiri, dan He Qingman duduk di atas, menatap Si Yan dengan sinis. Binatang ibel 15 tingkat 6, singa terbang angin dan guntur, sangat menyadari kemarahan nyonyanya. Dengan mata merah gelap seukuran lonceng tembaga, ia menatap Si Yan dengan ganas dan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Monster tingkat 6 sebanding dengan seorang pejuang di alam nirwana. Setelah angin dan singa terbang guntur mengaum, dua bilah angin tiba-tiba terbentuk dan ditembakkan ke arah Si Yan. Binatang bodoh, teriak He Qingman pelan, matanya sedikit berubah. Mo Duanhun mendengus dingin, muncul di depan singa Feng Ling Fei seperti hantu, meraih bilah angin dengan tangannya yang besar, mengerutkan kening pada He Qingman, dan berkata dengan suara dingin, kamu ingin aku membantumu mendisiplinkanmu. Raksasa. Kesalahpahaman. He Qingman terkejut dan buru-buru menginjakkan kakinya di kepala singa Feng Ling Fei Ling, diam-diam mengutuk monster itu karena ketidaktahuannya tentang hidup dan mati. Setelah Mo Duanhun muncul, singa Feng Ling Fei Ling sudah tenang dan buru-buru berbaring lagi, tidak berani mengangkat kepalanya dan memandang Mo Duanhun karena takut Mo Duanhun akan kejam padanya. Monster level 6 sudah memiliki kebijaksanaan. Si Yan, Tikmaha Dewa bersamaku. Si Yan memandang He Qingman dengan dingin di depan Feng Ling Fei Lion dengan wajah cemberut. Bahkan jika kamu berasal dari keluarga Yang, kamu tidak punya hak untuk mengajariku. He Qingman mengertakkan gigi, Sister Si Yan ikut denganku, dan kita harus pergi bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkan Sister Si Yan kepada orang sepertimu. Tak berperasaan pria. Aku bisa menyelamatkannya. Si Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu menyelamatkannya? He Qingman tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada menghina, bahkan Tuan Mo tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kekuatanmu tidak terlalu bagus, tapi nada bicaramu sombong. Tuan Yan, apakah Anda berencana pergi ke Pulau Huoyun? Mo Duanhun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kita pergi ke Pulau Huoyun, tidak perlu menyentuh gadis Xia. Nona He juga harus membalas tembakan Yun. Dao hanyalah jalan yang harus ditempuh. Ketika Mo Duanhun mengatakan ini, Si Yan merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, saya akan ke Pulau Awan Api. Tuan Mo, bagaimana dengan Anda? Aku akan mengikutimu sampai kamu kembali ke Pulau Abadi, jawab Mo Duanhun. Oke, Si Yan mengangguk, dan segera mengambil inisiatif untuk bergerak menuju satu-satunya kelelawar ajaib berdarah hijau level 6,
kalau begitu kamu bisa mengirimku ke Pulau Awan Api. Bagus. Di lembah, air di kolam pengumpul jiwa menjadi jernih, dan semua jiwa yang hidup di kolam tersebut telah memasuki mutiara pengumpul jiwa. He Qingman tampaknya sangat tidak puas dengan Xian. Setelah mendapatkan persetujuan Mo Duanhun, dia mengendarai Wind and Thunder Flying Lion dan membawa Xia Xinyan ke langit, terbang keluar dari Pulau Yunxia terlebih dahulu. Xian duduk di atas kelelawar ajaib berdarah hijau di lembah dan menunggu beberapa saat. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada jiwa yang hidup di kolam pengumpulan jiwa, dia meludahi mutiara pengumpul jiwa beberapa kali lagi. Begitu air liur jatuh ke Soul Gathering Bed, itu segera berubah menjadi lapisan putih, menutupi seluruh Soul Gathering Bed. The Soul Gathering Bed sepenuhnya tertutup oleh film, sehingga tidak akan memperlihatkan efek magisnya dalam menyerap jiwa. Mo Duanhun berada di samping, mengamati gerakan Xian, mengamati manik pengumpul jiwa di tangan Xian, mengumpulkan jiwa di kolam pengumpul jiwa satu persatu, dan menyaksikan Xian meludahi manik pengumpul jiwa, melihat sedikit aneh. Namun, Mo Duanhun tidak pernah menanyakan pertanyaan dari awal sampai akhir. Oke, kita bisa berangkat. Ketika semuanya sudah siap, Xian dengan hati-hati menyimpan mutiara pengumpul jiwa dan kemudian tersenyum pada Mo Duanhun. Mo Duanhun mengangguk. Gelombang pemikiran spiritual keluar, dan kelelawar ajaib berdarah hijau di bawahnya segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ke arah singa terbang angin dan guntur. Kelelawar ajaib berdarah hijau tingkat 6 terbang sangat cepat, tetapi Mo Duanhun tidak terburu-buru, dan dengan sengaja memperlambat kelelawar ajaib berdarah hijau tersebut agar kelelawar ajaib berdarah hijau tingkat rendah di belakangnya dapat mengikutinya. Di depan, singa terbang angin dan guntur yang ditunggangi He Qingman tidak terbang terlalu cepat, dan sepertinya sedang menunggu Mo Duanhun. Meskipun He Qingman tidak menyukai Xian, dia tahu bahwa ini masih merupakan wilayah Laut Yuan Luo. Dia tahu bahwa ini bukan wilayah pengaruh Tian Xidong Tian, dan dia mungkin bertemu dengan master dari 3 dewa sekte, Gu. Keluarga, dan keluarga Dongfang. Sebelum memasuki Laut Jialuo, dia tidak berani menyimpang terlalu jauh dari Mo Duanhun. Pulau Yunxia tidaklah kecil. Xian membutuhkan beberapa hari untuk mencapai lembah ini setelah mendarat. Namun, setelah menaiki kelelawar ajaib berdarah hijau, ia terbang dari langit di atas lembah keluar Pulau Yunxia. Butuh waktu sekitar setengah jam bagi kelelawar ajaib berdarah hijau untuk terbang keluar Pulau Yunxia. Setelah meninggalkan Pulau Yunxia, Xian hendak berbicara ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat perahu yang dikenalnya. Melihat ke bawah dari posisi tinggi, samar-samar dia bisa melihat sosok yang agak kabur dan cantik berdiri di samping tumpukan bahan makanan di bagian belakang perahu. Xian menghela nafas dalam hatinya, terlihat sedikit sedih, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di laut, perahu itu bergerak perlahan. Dide, Jet, Nano dan yang lainnya mengangkat kepala mereka satu persatu, menunjuk ke arah kelelawar ajaib berdarah hijau yang terbang di langit, berteriak aneh. Lihat, kelelawar ajaib berdarah hijau. Kelelawar ajaib berdarah hijau keluarga Yang. Penjaga darah Asura, kelelawar Ibel 15 berdarah hijau di depan pastilah Raja Sura Mo Duanhun. Hei, kenapa ada dua sosok? Kelelawar ajaib berdarah hijau yang ditunggangi Mo Duanhun adalah level 6. Pemimpin kelelawar ajaib berdarah hijau seharusnya adalah Raja Shuro Mo Duanhun, tapi siapa yang lainnya? Siapa yang tahu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak sejauh itu. Dia pasti orang paling mulia di keluarga Yang. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengendarai kelelawar ajaib berdarah hijau tingkat 6. Kelelawar ajaib berdarah hijau meninggalkan Pulau Yunxia. Saya tidak tahu bagaimana negosiasinya antara keluarga Yang dan keluarga Gu akan pergi. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah keluarga Gu masih berani melawan keluarga Yang? Mungkin saat kita meninggalkan Pulau Yunxia. Bukankah kita melihat Pulau Yunxia diselimuti kegelapan? Mungkinkah terjadi sesuatu di Pulau Yunxia? Terserah, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya bertanggung jawab mengirimkan barang-barang itu. Jet, Nano, dan yang lainnya mendongak dan mulai berbicara. Di sudut perahu, Kamen dan Huo Jie menatap ke langit dengan wajah muram, melihat sosok buram pada kelelawar ajaib berdarah hijau terdepan. Linda berdiri di tempat Xian sering duduk dalam keadaan linglung, tapi tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Orang itu. Jet memiliki mata yang bagus. Setelah lama menatap kelelawar ajaib berdarah hijau di depan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah dia telah menemukan sesuatu. Jet, siapa namamu? Tanya Nano santai. Tidak ada apa-apa. Jet menggelengkan kepalanya, curiga dia terpesona. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kelelawar ajaib berdarah hijau telah menjauh dan dia tidak dapat lagi melihat sosok di atasnya. Setelah ragu-ragu sejenak di dek, Jet diam-diam mendatangi bagian Linda. Melihat Linda dalam keadaan linglung, Jet menghela nafas pelan dan datang untuk membujuknya. Saudari Linda, dia tidak akan kembali. Bukankah kita menunggu 2 hari sebelum kita pergi? Jika dia tidak datang,
dia tidak akan kembali-kembali lagi nanti. Oh, Sister Linda, sebaiknya lupakan dia. Mata Linda yang bingung berangsur-angsur sadar. Dia menatap Jeter dan berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku Jeter ragu-ragu. Jika kamu kentut, lepaskan. Linda mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Kelelawar ajaib berdarah hijau dari keluarga yang baru saja terbang di atas kepala kita. Sister Linda, apakah Anda memperhatikan? Sambil menggelengkan kepalanya, Linda berkata, saya tidak memperhatikan. Ada apa? Ada 2 orang kelelawar ajaib berdarah hijau di depan, kata Jeter lagi. Hanya 2 orang? Apa hubungannya dengan kita? Suster Linda sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, Jet, bisakah kamu menyelesaikan apa yang ingin kamu katakan sekaligus? Ragu-ragu, apa yang kamu lakukan? Kelelawar Eagle 15 berdarah hijau yang memimpin semuanya memiliki level tertinggi, dan yang menungganginya juga haruslah orang yang paling mulia. Kali ini, pemimpin keluarga yang dikatakan adalah Mo Duanhun, pemimpin dari ketiganya. Raja Shuro, kelelawar Eagle 15 berdarah hijau tingkat 6. Satu orang dalam kelelawar itu seharusnya adalah Mo Duanhun, tapi orang lainnya. Pada titik ini, Jet berhenti lagi. Linda menjadi marah dan berteriak dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Apa yang ingin kamu katakan? Kak Linda, kamu tahu mataku baik-baik saja kan? Jet tersenyum pahit. Yah, matamu sangat cerah, Linda mengangguk, masih dengan wajah dingin, ada apa? Saya tidak tahu apakah saya buta. Jet tersenyum pahit, saya pikir orang lain yang duduk bersama Raja Sura Mo Duanhun seharusnya adalah Xian. Tubuh halus Linda bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang yang bisa duduk bersama Mo Duanhun jelas bukan orang biasa. Saya mungkin benar-benar terpesona. Xian hanya berada di alam 100 bencana. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Mo Duanhun. Bersama, Sister Linda, anggap saja saya berbicara omong kosong, saya juga tidak dapat melihat dengan jelas. Melihat tubuh halus Linda gemetar dan ekspresinya berubah drastis, Jet terkejut dan buru-buru menjelaskan. Linda tertegun, matanya kusam, dan dia menatap bingung ke arah kelelawar ajaib berdarah hijau yang berubah menjadi titik hitam di langit, dengan ekspresi yang sangat rumit. Sungguh, mungkinkah itu dia? Apakah Paman Xiao masih hidup? Xian berkata tanpa diduga sambil duduk di atas kelelawar ajaib berdarah hijau. Mo Duanhun benar-benar sebuah anomali. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Dia tidak bertanya apapun tentang dia. Dia tidak bertanya bagaimana dia bisa melarikan diri dari es hitam dan api dingin, atau metode apa yang dia gunakan. Ia sebenarnya mampu mengendalikan jiwa Raja Eagle 15 Mo Kitalium. Xian menyiapkan banyak kebohongan. Dia berencana menangani pemeriksaan silang Mo Duanhun, tetapi ternyata dia telah mempersiapkannya dengan sia-sia. Orang ini jelas penasaran, tapi dia tidak bisa menahan diri dan tidak mengajukan pertanyaan. Kebohongan yang dia minta untuk disiapkan Xian tidak berhasil. Mo Duanhun, seperti Xiao Hanyi, adalah Raja Sura dari keluarga Yang, tetapi kepribadiannya dan Xiao Hanyi sangat bertolak belakang. Xiao Hanyi sombong dan mendominasi, dan dia juga seorang kultivator, tetapi selama dia memiliki waktu luang, dia akan tetap bercanda dengan Xian berapapun usianya, atau menggoda hubungan antara Xian dan Xia Xinyan. Mo Duanhun berbeda. Orang ini seperti sepotong kayu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia mendapatkan tongkat ajaib berdarah hijau dari Xian. Dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi Xian masih ingin mengetahui sesuatu tentang keluarga Yang dan Xiao Hanyi. Karena Kaisar Yang Qing dapat menyimpulkan kelangsungan hidupnya, dia juga harus dapat menyimpulkan bahwa Xiao Hanyi memiliki banyak hal pengetahuan tentang Xiao Hanyi. Saya memiliki kesan yang baik dan benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi saya menanyakan pertanyaan ini. Hidup, Mo Duanhun menjawab dengan rapi. Xian tersenyum pahit, di Pulau Abadi atau di alam Eagle 15. Dia dipenjara sementara di alam Eagle 15 keempat. Kepala keluarga telah pergi ke alam Eagle 15 keempat hanya untuk menyelamatkannya. Mo Duanhun menoleh dan melirik Xian, dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kali ini tubuh tulang putih Kaisar Eagle 15 Bosun muncul kembali. Kenapa dia mengambilnya kembali begitu cepat? Kenapa dia tidak menyerang kita? Ketika badan Dharma tulang putih melewati batas, kekuatan penuhnya tidak dapat digunakan, dan setelah dilakukan, akan menyebabkan kerusakan besar setelahnya. Mo Duanhun menjawab, berhenti, dan kemudian berkata juga, dia tahu bahwa saya membawanya segala macam fenomena dalam gambaran tubuhku. Jadi begitu. Xian mengangguk, Raja Eagle 15 Mo Kitalium menggunakan metode khusus untuk membawa jiwanya langsung ke tempat ini. Dia dipanggil oleh kekuatan yang dibentuk oleh ribuan jiwa, dan dipanggil dari sini oleh Gulai dan miliknya. Nak, tidak terpengaruh oleh aturan antarmuka. Xian tidak menyebutkan manik-manik pengumpul jiwa,
Tetapi menyalahkan segalanya pada jiwa puluhan ribu warga sipil yang dibantai oleh Gulai dan kedua pria itu. Dia secara samar-samar menunjukkan bahwa kedatangan Mokitalium tidak akan merusak jiwa, dan di sana tidak akan terlalu merepotkan ketika dia kembali ke alam Ibel 15 keempat setelahnya. Tentang kamu, Xuan Bing Hanyan, dan apa yang terjadi di lembah, kamu bisa menjelaskannya secara detail ketika kamu kembali ke Pulau Abadi dan bertemu dengan pemimpin keluarga. Mo Duanhun mengangguk, menyipitkan mata, aku tidak bisa bertanya apapun, tetapi jika Anda berinisiatif untuk berbicara dengan saya juga dapat mendengarkan. Jika kamu ingin mendengarkan, aku bisa memberitahumu sesuatu. Jika kamu tidak tertarik untuk mendengarkan, aku juga tidak tertarik untuk berbicara. Xian terkekeh, berpikir bahwa lelaki tua Mo Duanhun ini cukup menarik ingin tahu, tapi dia tidak berinisiatif untuk bertanya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia mengikuti aturan atau karena dia memiliki temperamen yang aneh. Mo Duanhun menggerakkan sudut mulutnya dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang silakan. Api es hitam ada di tubuhku. Dia tidak mengambil tubuhku, dan aku tidak bisa menghadapinya. Kami hidup bersama dengan damai sekarang. Xian berkata ringan sambil tersenyum. Mata Mo Duanhun berbinar dan dia menatap Xian dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum perlahan menganggukkan kepalanya, itu benar. Dikatakan bahwa untuk memadukan es hitam dan api dingin, diperlukan 9 jenis materi surgawi dan harta duniawi yang sangat cerah dan panas. Apakah keluarga yang memiliki materi surgawi dan harta duniawi semacam itu? Berkata sambil tersenyum. Ya, tapi hanya ada 3 jenis. Mata Mo Duanhun menjadi semakin cerah. Meskipun itu tidak cukup untuk saat ini, setelah kamu bertemu dengan kepala keluarga, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan sisanya untukmu. Selama kamu benar-benar memiliki kemampuan, Xuan Bing Hanyan telah dijinakkan, dan keluarga yang akan menemukan cara untuk mendapatkan semua materi yang hilang untukmu. Haha, aku bekerja keras untuk datang ke laut tak berujung, tapi tidak sia-sia. Dari sudut pandang Xian, Mo Duanhun adalah orang yang sangat aneh, pendiam, dan jarang berbicara kecuali dia berinisiatif untuk berbicara dengannya. Sepanjang jalan, kecuali Xian bertanya, Mo Duanhun tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak memiliki rasa ingin tahu tentang apapun. Xian ingin tahu lebih banyak tentang Laut Jialuo, dan terlepas dari apakah Mo Duanhun merasa jijik atau tidak, dia akan segera mengajukan pertanyaan jika dia ingin tahu. Mo Duanhun tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi ketika Xian mengajukan pertanyaan, dia selalu menjawabnya satu persatu. Xian mendapat banyak informasi dari mulut Mo Duanhun. Ada 3 kekuatan besar di Laut Jialuo. Selain keluarga Yang, ada juga keluarga Xia dan Tian Xidongtian. Di antara mereka, Tian Xidongtian tampaknya sedikit lebih kuat dari keluarga Xia. Kekuatan prajurit di Laut tak berujung semuanya luar biasa, masing-masing memiliki misteri dan kekhasannya sendiri, tidak terkecuali Gua Tianxi. Menurut Mo Duanhun, Gua Tianxi adalah tempat yang sangat ajaib di Laut tak berujung. Legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, sepasang suami istri secara tidak sengaja memasuki Gua Tianxi dan menemukan banyak seni bela diri dan harta karun yang aneh di dalamnya. Mengetahui bahwa Gua Tianxi adalah gua misterius dari zaman kuno, mereka menduduki Gua Tianxi. Ada berbagai macam keajaiban di Gua Tianxi, di antaranya energi spiritualnya sangat melimpah. Ini adalah salah satu harta karun dengan energi spiritual terkaya di Laut Jialuo. Hal yang paling ajaib dari Gua Tianxi adalah ruang pengasuhan jiwa di dalamnya. Ruang pengasuhan jiwa juga merupakan fondasi dari Gua Tianxi. Mengenai situasi spesifik dari ruang pembiakan jiwa, Mo Duanhun tidak dapat menjelaskan dengan jelas, namun dia mengatakan kepada Xian bahwa tujuan terbesar dari ruang pembiakan jiwa adalah untuk membiakkan jiwa bela diri. Secara umum, jika salah satu pasangan memiliki jiwa bela diri, maka anak yang dilahirkannya berpeluang memiliki jiwa bela diri. Jika pasangan ini sama-sama memiliki roh bela diri dalam tubuhnya, maka anak yang dilahirkan mempunyai peluang lebih besar untuk memiliki roh bela diri, bahkan mungkin memiliki roh bela diri dari kedua orang tuanya. Misalnya, Xian memiliki roh bela diri abadi dari keluarga Yang dan roh bela diri dari keluarga Xi di dalam tubuhnya. Dia adalah putra kesayangan putra dewa, yang cukup langka. Namun, sebagian besar pasangan yang memiliki jiwa bela diri belum tentu melahirkan anak dengan jiwa bela diri, dan kemungkinan memiliki 2 jiwa bela diri sangatlah kecil. Hukum ini tentu saja juga berlaku di Laut tak berujung. Alasan mengapa ruang pembiakan jiwa luar biasa adalah karena dapat meningkatkan kemungkinan lahirnya seorang anak dengan jiwa bela diri, jika pasangan, salah satunya memiliki jiwa bela diri, hamil bersama di ruang pembiakan jiwa, anak yang dilahirkan akan lebih baik dari biasanya. Dalam hal ini, ada peluang beberapa kali lipat untuk memiliki semangat bela diri. Ini sungguh ajaib dan hampir melanggar aturan langit dan bumi. Setiap pasangan orang tua yang menguasai ilmu silat berharap anaknya akan mewarisi ilmu silatnya, dan berharap anaknya akan menjadi jagoan dan lelaki kuat yang dinanti-nantikan semua orang.
Oleh karena itu, banyak pasangan dari laut tak berujung, agar anak-anak mereka memiliki jiwa bela diri sendiri, akan datang dari lautan lain yang jauhnya ribuan mil, berharap untuk hamil di ruang pembiakan jiwa Gua Tianxi untuk mempersiapkan masa depan mereka. Anak-anak mencari roh pencak silat. Tentu saja Tianxi Dongtian tidak mudah diajak bicara. Pasangan yang datang ke laut tak berujung untuk hamil harus terlebih dahulu bergabung dengan Gua Tianxi dan menjadi anggota Gua Tianxi jika ingin memasuki kamar pembiakan jiwa. Ini adalah kondisi paling mendasar. Hanya satu dari Anda yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang pembiakan jiwa untuk hamil. Selain itu, terdapat berbagai syarat dan batasan. Secara umum, Tianxi Dongtian tidak akan menerima prajurit dari kekuatan lain di laut tak berujung. Bahkan jika mereka ingin bergabung dengan Tianxi Dongtian tidak akan menerima mereka. Jika Anda ingin bergabung dengan Tianxi Dongtian, Anda harus memiliki pengalaman hidup yang bersih, diteliti dengan cermat oleh Tianxi Dongtian, dan harus dipilah oleh para master Tianxi Dongtian yang masuk jauh ke dalam jiwa untuk memilah semua kenangan dan membuat yakin tidak ada masalah sebelum dipertimbangkan untuk diterima. Bahkan orang-orang dengan pengalaman hidup yang tidak bersalah masih perlu melewati penilaian lain oleh Tianxi Dongtian untuk mengetahui tingkat dan kekuatan jiwa seni bela diri orang tuanya yang akan dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Tianxi Dongtian menjadi salah satu dari 15 kekuatan besar di laut tak berujung tidak terlepas dari keberadaan ruang pembiakan jiwa. Tanpa ruang pembiakan jiwa, surga Gua Tianxi tidak akan dapat merekrut master sebanyak itu, dan tidak akan ada begitu banyak master yang tersedia. Oleh karena itu, surga Gua Tianxi akan sangat berhati-hati dalam menggunakan ruang pembiakan jiwa. He Qingman dikandung di ruang pembiakan jiwa dan memiliki dua roh seni bela diri angin dan air. Keluarga He awalnya adalah keluarga terkenal di Laut Jialuo. Orang tua He Qingman, yang satu memiliki roh bela diri angin dan yang lainnya memiliki roh bela diri air menemukan Tianxi Dongtian. Setelah pemeriksaan mendetail terhadap orang tua He Qingman, He Luo dan Su Men, di Gua Tianxi, He Luo dan Su Men menjadi anggota Gua Tianxi dan memenuhi syarat untuk hamil di ruang pembiakan jiwa. Setelah He Qingman lahir, dia cukup beruntung untuk mewarisi dua roh seni bela diri dari orang tuanya. Dia segera dibawa ke tanah harta karun oleh Tianxi Dongtian dan dibudidayakan sebagai pilar, menjadi pemimpin muda paling menonjol dari generasi baru Tianxi Dongtian. Tianxi Dongtian bukanlah sebuah keluarga dan tidak memiliki warisan jiwa bela diri. Namun, ia mengandalkan keberadaan ruang pembiakan jiwa untuk menjadi salah satu dari 3 kekuatan besar di Laut Jialuo. Keluarga Xia berbeda. Semangat bela diri reinkarnasi di Xia Xinyan adalah semangat bela diri yang diwarisi dari keluarga Xia. Selama anak cucu memiliki darah keluarga Xia, ada kemungkinan memiliki semangat bela diri reinkarnasi. Namun, jiwa bela diri reinkarnasi keluarga Xia juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Meskipun banyak orang di keluarga Xia juga memiliki roh bela diri samsara, banyak dari mereka hanyalah roh bela diri yang tidak berguna. Jika Anda bukan seorang seniman bela diri yang kuat di kehidupan sebelumnya, meskipun Anda memiliki roh bela diri reinkarnasi, Anda tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari kehidupan Anda sebelumnya. Beberapa anggota keluarga Xia hanyalah tukang kebun, penganut Konghucu yang hebat, dan cendekiawan di kehidupan mereka sebelumnya, jadi jiwa bela diri reinkarnasi yang mereka miliki tidak banyak membantu dalam budidaya mereka. Orang seperti ini tidak dianggap serius di keluarga Xia. Ada juga beberapa orang yang memang pejuang di kehidupan sebelumnya, tetapi alam mereka di kehidupan sebelumnya tidak terlalu tinggi. Mereka hanya memiliki tingkat budidaya 100 kesengsaraan dan alam status, paling banyak, setelah memperoleh jiwa bela diri reinkarnasi, mereka hanya bisa mendapatkan pengalaman prajurit dari 100 kesengsaraan dan ranah status. Orang seperti ini memiliki status kecil di keluarga Xia, tetapi mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Di antara keturunan keluarga Xia yang memiliki roh seni bela diri reinkarnasi, hanya mereka yang merupakan seniman bela diri di kehidupan sebelumnya dan memiliki alam yang sangat tinggi yang benar-benar dapat disebut sebagai pilar keluarga. Jiwa bela diri reinkarnasi memungkinkan mereka dengan cepat menerobos kemacetan dan dengan cepat memasuki dunia baru melalui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang seni bela diri di kehidupan sebelumnya ketika mereka menemui hambatan dalam latihan mereka. Semakin tinggi ranah pejuang di kehidupan sebelumnya, semakin cepat mereka berlatih. Latihan seni bela diri tanpa hambatan jauh lebih menguntungkan daripada orang biasa. Ada kriteria kunci lain mengapa samsara martial spirit dibagi menjadi kuat dan lemah. Sebagian besar keturunan keluarga Xia, setelah memperoleh jiwa bela diri reinkarnasi, hanya dapat memperoleh pemahaman dan pemahaman tentang seni bela diri dari kehidupan mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat memperoleh kekuatan reinkarnasi dari kehidupan mereka sebelumnya. Namun hanya sedikit orang yang tidak hanya bisa memperoleh pemahaman bela diri dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga meminjam kekuatan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya di saat-saat kritis. Jika alam di kehidupan sebelumnya sangat tinggi, kekuatan reinkarnasi yang bisa dipinjam akan sangat menakutkan. Xia Xinyan adalah favorit yang unik. Dengan meminjam kekuatan reinkarnasi,
dia dapat mencapai alam surga dalam waktu singkat. Ini berarti bahwa kehidupan sebelumnya Xia Xinyan, alam prajurit terkuat, harus berada di alam dewa sejati Tuhan. Dalam kehidupan ini, hanya setelah memiliki roh bela diri reinkarnasi seseorang dapat meminjam kekuatan reinkarnasi dan mencapai alam surga dalam waktu singkat. Ini sangat menakutkan. Menjadi seorang pejuang di alam dewa sejati di kehidupan sebelumnya berarti bahwa sebelum Xia Xinyan mencapai alam dewa sejati, dia dapat menghindari kemacetan dalam latihannya melalui pemahamannya tentang seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Ini berarti Xia Xinyan akan menjadi pejuang di alam dewa sejati semu. Seiring waktu, dengan bantuan roh bela diri reinkarnasi ini, setelah periode akumulasi dan latihan, selama tidak ada hambatan, cepat atau lambat Xia Xinyan akan dapat memasuki alam dewa sejati selama dia tidak mati. Karena alasan ini saja, keluarga Xia tidak punya alasan untuk tidak berinvestasi besar-besaran di Xia Xinyan. Coba pikirkan, jika keluarga Xia memiliki pejuang di alam dewa sejati di masa depan, berapa ketinggian yang bisa dicapai keluarga Xia di laut tak berujung di masa depan. Karena itulah Xia Xinyan memiliki status transenden dalam keluarga Xia. Jiwa Xia Xinyan rusak parah kali ini. Jika keluarga Xia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Xian, mereka mungkin akan marah dan bahkan datang ke keluarga Yang untuk menyelidikinya. Ketika Mo Duanhun menyebutkan bahwa semangat bela diri Xia Xinyan itu ajaib, dia juga diam-diam menunjukkan bahwa keluarga Xia mungkin akan marah, dan meminta Xian untuk berhati-hati. Saat dia bertemu keluarga Xia di Laut Jialuo, dia harus tahu cara mengukurnya dan tidak berbicara omong kosong, mempengaruhi hubungan persahabatan antara kedua keluarga selama bertahun-tahun. Sepanjang perjalanan, melalui Mo Duanhun, Xian belajar banyak tentang Tianxi Dongtian dan keluarga Xia. Tianxi Dongtian memiliki ruang pelatihan jiwa. Tianxi Dongtian sendiri masih merupakan tanah harta karun kuno, menyembunyikan banyak seni bela diri magis. Melalui ruang pelatihan jiwa, Tianxi Dongtian telah menarik banyak master dan memiliki banyak pejuang dengan jiwa bela diri yang berbeda kekuatan menyebar ke seluruh Laut Garo seperti jaring, dan bahkan memiliki pengaruh yang tidak biasa di wilayah laut lainnya. Semangat seni bela diri reinkarnasi keluarga Xia bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi. Ia dapat memperoleh wawasan tentang seni bela diri dari kehidupan sebelumnya dan dengan cepat menerobos kemacetan dalam latihan. Bahkan ada beberapa karakter yang menentang surga seperti Xia Xinyan, yang berada langsung di ranah dewa sejati di kehidupan sebelumnya, dan juga dapat meminjam keterampilan dari kehidupan sebelumnya. Kekuatan reinkarnasi mencapai alam surga dalam waktu singkat. Entah itu Tianxi Dongtian atau keluarga Xia, Xian terkejut dengan perkenalan Mo Duanhun. Dibandingkan dengan Tianxi Dongtian dan keluarga Xia, 4 keluarga besar Merchant Alliance memang jauh lebih lemah, dan sumber daya yang mereka kendalikan juga sangat berbeda. Namun, Tianxi Dongtian dan keluarga Xia sudah begitu kuat dan menakutkan, dengan kekuatan yang tiada taraf. Namun di Laut Jialuo, mereka tetap rela mengalah pada keluarga Yang dan menghormati keluarga Yang sebagai penguasa sejati Laut Jialuo. Jadi seberapa kuatkah keluarga Yang? Sejauh yang diketahui Xian, keluarga Yang telah menekan keluarga Tianxi Dongtian dan Xia di Laut Jialuo selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, Tianxi Dongtian dan keluarga Xia tidak pernah berani menantang posisi keluarga Yang di Laut Jialuo. Kekuatan macam apa yang digunakan keluarga Yang untuk membuat keluarga Tianxi Dongtian dan Xia yang begitu kuat bersedia menyerah? Xian sangat bingung dan menyebutkannya pada Mo Duanhun. Namun, Mo Duanhun tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan perlahan memahaminya ketika dia sampai di Pulau Abadi. Xian penuh rasa ingin tahu dan penuh harapan terhadap kelompok Jia Luo Haiyu. Xian mengganggu Mo Duanhun sepanjang jalan dan mendapat banyak informasi tentang Laut Jialuo dari mulutnya. Singa terbang angin dan guntur yang ditunggangi Hekingman terus terbang di depan, meluangkan waktu dan menjaga jarak dari kelelawar ajaib berdarah hijau. Waktu berlalu, dan setengah bulan kemudian, kelelawar ajaib berdarah hijau resmi memasuki Laut Garo. 6 hari kemudian, kami akhirnya sampai di Pulau Awan Api. Begitu kelelawar Ibel 15 berdarah hijau memasuki puncak Pulau Awan Api, ada hembusan napas panas di udara. Luas pulau ini agak mirip dengan Pulau Monroe. Ada banyak gunung berapi di pulau itu, suhunya sangat tinggi. Namun pulau ini kaya akan sumber daya alam, dengan banyak biji aneh dan beberapa bahan obat langka yang menyukai suhu tinggi. Aura langit dan bumi di pulau ini jauh lebih kaya dibandingkan dengan Pulau Yunxia. Oleh karena itu, ada banyak prajurit yang berlatih di Pulau Huoyun, dan ada juga beberapa pasukan prajurit. Namun, kekuatan prajurit di sini jauh lebih lemah daripada keluarga Yang, Tianxi Dongtian, dan keluarga Xia. Kekuatan prajurit yang paling kuat di antara mereka adalah keluarga He. He Luo adalah pemilik Pulau Huoyun dan orang paling berkuasa di Pulau Huoyun. Banyak prajurit dan pasukan di pulau itu juga menyadari hal ini. Selain fakta bahwa keluarga He memang luar biasa, alasan lainnya adalah keluarga He sudah menjadi bagian dari Tianxi Dongtian. Pulau-pulau di kawasan ini semuanya berada dalam wilayah pengaruh Tianxi Dongtian dan keluar lagi.
He Qingman adalah orang yang sangat berbakat sehingga sulit bagi keluarga He untuk tidak mendominasi. Di bawah terik matahari, Pulau Huoyun tampak seperti kapal uap besar dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Bahkan tanah di pulau itu seakan mengandung api. Sesampainya di puncak Pulau Huoyun, Xi Yan akhirnya mengerti kenapa He Qingman berpakaian sangat keren. Suhu di sini sangat tinggi, dan jika dia memakai terlalu banyak, dia mungkin akan berkeringat. Kecepatan He Qingman sedikit melambat di Wind and Thunder Flying Lion, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, kelelawar ajaib berdarah hijau di bawah Xi Yan perlahan mendekati angin dan guntur singa terbang. He Qingman di Fengling Fei Lion tidak memiliki mata dingin atau panas, dan sepertinya masih memiliki dendam terhadap Xi Yan. Namun, ketika dia menghadapi Mo Duanhun, dia masih menghormatinya dan berteriak dengan manis, "Tuan Mo, sejak kapan kamu datang ke Pulau Huoyun? Silakan pergi ke keluarga He kami untuk beristirahat. Jika ada yang harus dilakukan, kita akan membicarakannya nanti." Kelelawar Ibel 15 berdarah hijau adalah simbol penjaga darah Shuro keluarga Yang. Ketika kelelawar Ibel 15 berdarah hijau tiba di Pulau Awan Api, pasti membuat khawatir banyak prajurit di pulau itu, di mana Raja Shuro Mo Duanhun berada. Merupakan suatu kehormatan besar bagi keluarga He untuk beristirahat malam di rumah. Jika para pejuang di pulau itu tahu di mana Mo Duanhun berada, mereka pasti akan kagum pada keluarga He. Status keluarga yang di Laut Jialuo setara dengan status keluarga He di Pulau Awan Api. Sebagai kepala dari 3 Raja Shuro, Mo Duanhun akan sangat meningkatkan status keluarga He jika dia pergi ke keluarga He. Pulau ini lebih menghormati keluarga He. He Qingman mengetahui hal ini, jadi dia menyampaikan undangannya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk meningkatkan pencegahan keluarga He hanya karena dia bosan dengan Xi Yan. Mo Duanhun memiliki ekspresi membosankan saat dia duduk di atas kelelawar ajaib berdarah hijau. Dia tidak langsung setuju, tapi menatap Xi Yan. He Luo, yang hanya berada di alam nirwana, dihormati di Pulau Awan Api, tetapi dari sudut pandang Mo Duanhun, dia hanyalah peran kecil. Di antara keluarga yang dibunuh Mo Duanhun di Laut Tak Berujung, ada banyak orang lebih kuat dari keluarga He. Ada banyak, tapi dia menghabisi mereka semua dengan mudah. Dia keluar kali ini hanya untuk Xi Yan. Melalui bakat dan misteri Xi Yan, dia menyadari bahwa Xi Yan akan menjadi tokoh penting dalam keluarga yang di masa depan, jadi saat ini, dia melihat Xi Yan. Ketika He Qingman melihat Mo Duanhun menatap Xi Yan, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendengus dalam hatinya, merasa rencananya mungkin gagal. Tidak apa-apa, saat kamu tiba di wilayah orang lain, kamu harus bertemu dengan pemiliknya, jika tidak maka akan terlalu kasar. Yang mengejutkan He Qingman, Xi Yan tersenyum dan mengangguk setuju, lagi pula aku tidak terburu-buru. Mari kita istirahat dan bertanya tentang situasi gunung berapi di Pulau Huoyun. Itu tidak akan membahayakan tindakanku selanjutnya. Ya, Mo Duanhun mengangguk dan berkata kepada He Qingman, kamu bisa memimpin. He Qingman tertegun sejenak, lalu berbalik dan mendorong angin dan guntur terbang singa untuk terbang menuju pusat Pulau Awan Api. Pada kelelawar Ibel 15 berdarah hijau, Xi Yan melihat ke bawah dan menemukan bahwa Pulau Awan Api sangat mirip dengan Pulau Monroe. Ada banyak gunung berapi di pulau itu dan tumbuhan yang hanya ditemukan di daerah tropis. Kelelawar Ibel 15 berdarah hijau terbang dalam gelombang panas. Setengah jam kemudian, ia muncul di tengah Pulau Awan Api dan perlahan mendarat. Ini adalah manor dengan ratusan paviliun. Terdapat jembatan kecil dan air yang mengalir di dalam manor, serta terdapat berbagai semak dan tanaman di seluruh manor orang perasaan elegan dan puitis. Sebelum kelelawar ajaib berdarah hijau mendarat, sekelompok prajurit keluar dengan ekspresi terkejut. Mereka berdiri di arena seni bela diri yang besar dan menatap ke langit. Ketika kelelawar ajaib berdarah hijau mendarat di sini, He Luo, sang pemimpin, bahkan lebih terkejut dan merasa sedikit bingung di sana. Ayah, ini Tuan Mo. Dia datang ke Pulau Huoyun karena sesuatu, dan dia datang ke keluarga He kami untuk berkunjung. He Qingman dengan tenang turun dari Fengling Feishi, berjalan langsung ke He Luo, dan memanggil dengan manis Tuan Mo dan saya baru saja kembali dari Pulau Yunxia. Kami sangat lelah dengan perjalanan ini. Ayah, cepat dan suruh orang-orang menyiapkan jamuan makan. He Luo kurus dan memiliki beberapa helai janggut. Dia sangat tampan dan anggun, serta memiliki pesona unik seorang pria dewasa. Di sampingnya, selain beberapa master dari keluarga He, ada juga beberapa pemimpin pasukan prajurit di Pulau Yunxia. Mereka berkumpul di sini hari ini. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu, tetapi tiba-tiba mereka melihat kelelawar ajaib berdarah hijau terbang di dalam langit. Orang-orang ini panik, tidak tahu mengapa penjaga darah Shuro muncul di Pulau Yunxia. Mereka buru-buru keluar untuk menonton. Ketika He Luo mendengar bahwa itu adalah Mo Duanhun, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi dan wajahnya berseri-seri. Dia bergegas menyambutnya, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata saya pernah melihat Tuan Mo sebelumnya. Bagaimana bisa Tuan Mo datang ke keluarga He? Keluarga He benar-benar makmur, cemerlang.
He Luo, yang dikenal sebagai tiga Raja Shuro dari keluarga Yang dan berada di Laut Jialuo, adalah orang pertama yang melihat Mo Duanhun. Dia terkejut sekaligus gugup, jadi dia mentraktirnya dengan hadiah besar. Mo Duanhun mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya mengangguk sedikit. He Luo sama sekali tidak menganggap Mo Duanhun terlalu besar. Dengan identitas dan status Mo Duanhun, mengangguk padanya sudah memberinya wajah. Benar saja, He Luo melihat rasa iri di wajah para kepala keluarga di Pulau Awan Api. Tuan Mo, silakan masuk, silakan masuk. He Luo mengangguk dan membungkuk, dan berteriak dengan keras, siapkan jamuan makan dan bawakan saya makanan dan anggur terbaik. Merupakan kehormatan bagi kami bagi Pulau Huoyun kami untuk kedatangan Tuan Mo. Pulau Huoyun, jangan abaikan. Tuan Mo, saya akan mengganti pakaian dan menyegarkan diri. Saya permisi sekarang. He Qingman membungkuk sedikit ke arah Mo Duanhun, dan segera pergi bersama Feng Ling Feishi, menghilang dalam sekejap mata. Tuan Mo, silakan lewat sini. He Luo secara pribadi berada di depan untuk membimbing Mo Duanhun, dan sikapnya sangat ramah. Mo Duanhun sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat Xian. Xian tersenyum ringan dan mengangguk ringan. Saat itulah Mo Duanhun setuju. He Luo dan para pemimpin utama di Pulau Huoyun semuanya adalah orang-orang dengan mata yang sangat kejam. Mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xian, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun pergerakan Mo Duanhun sangat kecil, orang-orang ini semua melihatnya. Sebagai pemimpin dari tiga Raja Shuro, Mo Duanhun sebenarnya berinisiatif menanyakan pendapat pemuda ini. He Luo mengubah warnanya sedikit dan menjadi sedikit panik. Dia takut dia mengabaikan tamu terhormat itu, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Mo, siapa adik kecil ini? Nah, Pulau Huoyun hanyalah sebuah tempat kecil. Itu adalah jarang ada tamu terhormat yang datang ke pintu, dan saya tidak tahu banyak tentang itu. Sial, saya hampir mengabaikan tamu terhormat itu. Xian tercengang. He Luo memiliki tingkat kultivasi surga kedua nirwana. Orang-orang di sampingnya semuanya mengenakan pakaian mewah, dan sebagian besar tingkat kultivasi mereka juga berada di alam nirwana. Berdiri di sana, mereka tidak marah atau mengintimidasi, dan mereka memiliki tampilan alami pada tubuhnya. Mereka memiliki aura sombong dan jelas merupakan orang yang sering memberi perintah. Orang-orang ini sangat menyanjung Mo Duanhun ketika mereka memperlakukannya, seolah-olah Mo Duanhun menganggukkan kepalanya kepada mereka adalah suatu kehormatan besar bagi mereka. Melalui detail kecil ini, tidak sulit bagi Xian membayangkan betapa mulianya status keluarga yang di Laut Jialuo. Xian, Mo Duanhun menjawab dengan ringan, tapi tidak repot-repot menjelaskan. He Luo dan yang lainnya jelas tercengang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun He Luo dan yang lainnya belum pernah bertemu dengan talenta muda dari keluarga Yang, mereka telah mendengar nama mereka dan mengetahui siapa sosok kuat dari generasi muda keluarga Yang. Tapi mereka belum pernah mendengar nama Xian. Nama belakang Xian adalah Xi, bukankah dia dari keluarga Yang? Jika dia bukan dari keluarga Yang, mengapa Mo Duanhun meminta pendapatnya? Mengapa anak laki-laki yang bukan dari keluarga Yang membuat Mo Duanhun begitu peduli? He Luo dan yang lainnya bingung. Mereka semua penuh keraguan, tetapi mereka tidak berani mengabaikannya. Setelah tertawa dua kali, He Luo tidak berani bertanya lagi dan buru-buru berkata, silakan masuk, silakan masuk. Tuan, sudah waktunya kelelawar ajaib berdarah hijau untuk makan. Pada saat ini, seorang penjaga darah Shuro tiba-tiba memanggil dengan lembut. Mo Duanhun mengangguk ringan dan berkata pada He Luo, siapkan daging. He Luo mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya jamin Tuan Mo akan puas. Setelah mengatakan itu, He Luo berteriak lagi, demi kebanggaan wilayah Laut Jialuo kita, jagalah baik-baik kelelawar Ibel 15 berdarah hijau itu. Dari belakang keluarga He, terdengar jeritan binatang buas. Tak lama kemudian, segala jenis binatang buas ditarik keluar dari belakang oleh keluarga He dan dibawa ke lapangan seni bela diri. Singa, harimau, serigala, dan macan tutul ini semuanya cukup besar dan ganas, tetapi di depan kelelawar Ibel 15 berdarah hijau, mereka semua gemetar dan tampak sangat ketakutan. Tangkap dia dan makan di tempat lain. Jangan membuat tempat ini terlalu berdarah. Xian tersenyum dan berkata pada Sura Bloodguard. Orang-orang ini segera mengangguk dan masing-masing memperingatkan tunggangan mereka. Kelelawar ajaib berdarah hijau tiba-tiba terbang, menangkap binatang-binatang itu di sini dan terbang menuju kejauhan. Di bawah kelelawar ajaib berdarah hijau, binatang-binatang ini tidak berani melawan, dan mereka semua dibawa ke langit dengan patuh tidak ada jejak. Tidak lama kemudian, auman binatang buas yang sekarat terdengar dari kejauhan. Tuan Mo, saudara Xian, silakan masuk. He Luo membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Xian tetap tidak berubah, dan dia dan Mo Duanhun mengikuti Siang He Luo menuju bagian belakang halaman keluarga He. Pulau Huoyun, keluarga He.
Aula megah dipenuhi dengan rangkaian hidangan buah-buahan dan anggur lembut yang mempesona, disajikan satu demi satu. Suasana di aula hangat, He Luo tersenyum di seluruh wajahnya, dan dia terus bersulang untuk Mo Duanhun. Para pemimpin pasukan prajurit lainnya di Pulau Huoyun juga tampak bersemangat. Setiap kali mereka bersulang untuk Mo Duanhun, mereka semua berdiri atas inisiatif mereka sendiri dan sangat hormat. Mo Duanhun sedang duduk di kursi ketua di aula, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tidak bergerak. Ketika seseorang bersulang, dia hanya mengangguk sedikit dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Xi Yan duduk di sebelah Mo Duanhun, dengan senyum tipis di wajahnya, dan diam-diam menatap orang-orang di aula. Tokoh-tokoh terkemuka di Pulau Awan Api ini semuanya sangat patuh dan memiliki senyuman tersanjung ketika menghadapi Mo Duanhun. Begitu Mo Duanhun mengangguk sedikit kepada mereka, mereka tampak tersanjung, yang tampak sangat konyol bagi Xi Yan. Mo Duanhun adalah anggota keluarga Yang dan pemimpin tiga Raja Shuro dan duduk dan minum bersama orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberi banyak perhatian pada keluarga He, dan juga mengizinkan orang-orang yang datang ke keluarga He untuk mendiskusikan hal-hal penting untuk mendapatkan keuntungan darinya. Orang-orang ini mungkin memiliki status terkemuka di Pulau Huoyun. Namun dibandingkan dengan Mo Duanhun, ada jarak yang tidak dapat diatasi. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menaiki Pulau Mayat Hidup. Dulu, mereka hanya mendengar reputasi Mo Duanhun dan belum pernah melihatnya. Jika mendapat kesempatan hari ini, mereka tidak akan melepaskannya. Mereka berharap kefasihan Ji Jin bisa membangun hubungan dengan Mo Duanhun kesan pada jiwa. Meskipun Pulau Huoyun dianggap sebagai wilayah pengaruh Gua Tianxi, keluarga yang memiliki keputusan akhir di Laut Jialuo. Mereka selalu harus beroperasi di Laut Jialuo bisa berbicara sepatah kata pun untuk mereka, bahkan mungkin menghemat kekuatan yang mereka kendalikan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan Mo Duanhun, mereka berusaha semaksimal mungkin, hanya berharap mendapat pengakuan. Tentu saja, karena detail kecil tentang Mo Duanhun, meskipun mereka tidak mengetahui identitas asli Xi Yan, mereka tetap sangat berhati-hati dan tidak melupakan Xi Yan ketika mencoba menyenangkan Mo Duanhun. Dia sering bersulang untuk Xi Yan. Xi Yan tidak akan menolak siapapun yang datang, dan begitu seseorang menawarinya bersulang, dia akan meminum semuanya tanpa basa-basi. Karena Pulau Huoyun sangat panas, pulau ini menghasilkan beberapa buah-buahan tropis yang unik, manis dan lesat. Xi Yan tentu saja tidak sopan. Dia mencicipi buah-buahan ini satu persatu dan merasa santai dan bahagia. Di tengah jamuan makan, He Luo memberi perintah, dan ada banyak wanita cantik dengan pakaian minim, berkerudung tipis, dan memegang alat musik. Mata cerah wanita ini penuh pesona, memperlihatkan lengan bersalju dan pinggang ular mereka. Dia menari-nari di ruang terbuka di aula, sering melirik Mo Duanhun dan Xi Yan dengan genit, seolah-olah dia hanya memetik paprika untuk menyenangkan mereka. Mo Duanhun tidak menyukai ini, ekspresinya kusam, dan dia menyipitkan matanya mata acuh tak acuh. Xi Yan juga memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak mengungkapkan sifat aslinya terlalu banyak. Sambil minum, dia melihat wanita cantik dan cantik di aula sambil tersenyum. Ketujuh wanita itu semuanya muda, cantik, dan berbadan tegap. Saat dia menari, payudaranya beriak, yang cukup memikat. Hal yang paling langka adalah para wanita ini sepertinya mengetahui misi mereka dan mengetahui bahwa semua orang di sini adalah orang yang mulia. Mereka akan selalu menari di depan Mo Duanhun dan Xi Yan, memamerkan bagian tubuh mereka yang paling indah secara tersembunyi, dan berpura-pura bahwa mereka siap untuk Anda berpesta dan Xi Yan menunjukkan ketertarikan sedikit pun, dia akan mengaturnya sebentar lagi. Biarkan para wanita ini mengambil inisiatif untuk menemukan Xi Yan dan Mo Duanhun di malam hari, dan memberi Xi Yan dan mereka berdua tempat ekstasi yang lebih indah untuk dinikmati. Mo Duanhun tidak pernah tertarik pada wanita, dan sebagian besar prajurit di Laut Jialuo mengetahui hal ini. He Luo mengamati secara diam-diam untuk beberapa saat, dan menemukan bahwa Mo Duanhun sepertinya tidak tertarik pada wanita cantik, jadi dia menyerah membiarkan wanita-wanita ini pergi. Jangan lepaskan pikiran untuk bersenang-senang. He Luo lebih memperhatikan Xi Yan. Meski Xi Yan tidak bisa mengungkapkan sifat aslinya. Namun, ketika dihadapkan pada hal-hal indah, ia tidak akan menghindar dari apapun secara munafik. Ia akan memandang sosok wanita cantik tersebut dengan kekaguman di matanya. He Luo sangat gembira dan perlahan-lahan mendapatkan idenya. Dia berencana untuk membiarkan ketujuh wanita itu pergi ke kamar Xi Yan setelah jamuan makan selesai dan membiarkan Xi Yan memilih. Setelah beberapa saat, ketujuh wanita ini diam-diam berpencar. Sebelum pergi, ketujuh wanita ini bahkan diam-diam mengedipkan mata pada Xi Yan, mata mereka penuh nafsu. Haha, ketujuh gadis ini adalah tujuh bunga emas di Pulau Awan Api kita. Mereka masih perawan dan memiliki standar yang sangat tinggi. Di hari kerja, saat saya kedatangan tamu terhormat, mereka akan menari dan pergi dengan santai. Hari ini saya melihat ketujuh gadis ini sangat menyayangi adik laki-lakinya, dan mereka sering melihatnya. Dia sungguh menawan.
Setelah ketujuh wanita itu pergi, Heluo tertawa dan berkata dengan santai. Xian tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Heluo, dan dia juga memahami bahwa ketujuh wanita ini jelas merupakan harta langka yang disayangi Heluo. Alasan mengapa Heluo menjaga ketujuh wanita perawan ini secara alami berguna pada saat yang paling kritis tidak ingin mengeluarkannya pada hari kerja. Itu berarti tidak menemukan orang yang benar-benar mulia untuk disenangkan. Ketika Heluo mengatakan ini, dia jelas ingin menghabiskan banyak uang. Selama dia mengangguk, Heluo akan segera membuat pengaturan. Setelah beberapa saat, ketujuh wanita ini mungkin akan langsung muncul di kamarnya. Xian tahu betul bahwa di masa lalu, dengan karakternya, dia mungkin tidak palsu dan akan dengan senang hati menikmatinya. Tapi sekarang Xian masih koma, dan itu disebabkan oleh penyelamatannya. Hal ini membuat Xian memiliki batu besar yang tergantung di hatinya menolak kebaikan Heluo. Heluo sedikit terkejut, dia berpikir bahwa di usia Xian, dia seharusnya tidak memiliki banyak perlawanan di depan wanita cantik. Dia dengan hati-hati memilih ketujuh wanita ini, dan mereka semua masih perawan. Heluo sangat percaya diri dengan ketujuh wanita ini. Bahkan ketika dia menghadapi ketujuh wanita ini, hatinya akan tergerak dan dia akan memiliki ide untuk memiliki mereka. Dia diam-diam mengamati Xian untuk sementara waktu. Dari ekspresi dan mata Xian, dia merasa Xian pasti tidak akan menolak lamaran menawan ini. Jadi dia sangat terkejut setelah Xian menggelengkan kepalanya. Ayah, untuk mencapai tujuannya sendiri, orang ini akan mengorbankan kecantikan apapun. Belum lagi 7 bunga emas kecil. Pada saat ini, suara manis Hekingman tiba-tiba terdengar dari belakang istana. Suara itu jatuh begitu saja. Hekingman datang dengan santai dan menutupi seluruh penonton dengan kecantikannya. Hekingman mengenakan rok tipis berwarna ungu dengan berbagai sulaman bunga cerah di roknya. Rambutnya menutupi bahunya seperti sutra, dan mata ramping bunga persiknya penuh pesona. Setelah melepas kerudungnya, dia memiliki pipi merah muda dan bibir emas, bibir memikat, dan kulitnya sehalus salju, dengan kilau aneh seperti batu giok. Sosok anggunnya mempesona dan memikat. Di aula, mata banyak prajurit berbinar dan ekspresi mereka sedikit mabuk. Untuk sesaat, aula utama yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi. Bahkan Mo Duanhun menatap Hekingman dan terkejut dengan pesona menawannya. Xian melirik Hekingman dan matanya tiba-tiba berbinar. Meskipun dia tidak menyukai wanita ini, dia diam-diam mengaguminya. Hekingman sebenarnya memiliki tingkat kecantikan yang sama dengan Xia Xinyan. Xia Xinyan mulia dan anggun, dan Hekingman menggerahkan dan menawan. Meskipun mereka memiliki gaya yang berbeda, keduanya sangat cantik. Baik itu wajah atau sosok, mereka sempurna dan lebih baik lagi. Airnya sangat bagus, saya benar-benar tidak tahu pria mana yang akan lebih murah di masa depan. Seorang pria berwajah merah bernama Ebony tidak bisa tidak memuji, Kingman benar-benar mutiara yang bersinar di laut Jialuo kita. Sayangnya, sayang sekali anak saya memiliki kualifikasi yang buruk dan tidak dipilih oleh gua jahat surgawi. Dia akan menjadi takut akan hal itu seumur hidupnya. Tidak ada peluang sama sekali. Ebony, bahkan anak laki-laki dari keluargamu berani makan daging angsa seperti katak. Hehe, Kingman, gadis ini, pasti akan menjadi tokoh penting di gua Tianxi di masa depan. Di Laut Jialuo, bahkan anak laki-laki dari keluarga Xia dan keluarga Yang, saya khawatir bahkan surga dan kejahatan tidak akan menyetujui gagasan ini, jadi jangan pikirkan itu. Ya, Kingman adalah harta karun gua Tianxi, dan hanya tuan muda seperti Xie Kui dari gua Tianhu yang bisa mendapatkan izin dari gua Tianxi dan memiliki kekuatan penuh untuk mengejar Kingman. Lao He, kamu sangat beruntung telah melahirkan seorang putri yang baik. Semua orang di aula tersenyum dan mengaguminya, iri pada Heluo atas keberuntungannya dalam melahirkan seorang putri. Dia tidak hanya cantik dan tak tertandingi, tetapi dia juga memiliki roh bela diri kembar yaitu angin dan air, dan diperlakukan sebagai benih di dekat gua jahat surgawi. Keluarga He tiba-tiba menjadi penguasa Pulau Huoyun. Di masa depan, kekuatan pasti akan meningkat bersama Hekingman. Heluo tertawa dan cukup bahagia. Ia berkata kalau kalian berdua bekerja keras, mungkin kelak kalian bisa melahirkan anak yang baik, haha. Heluo sengaja menghindari tuduhan Hekingman terhadap Xian. Dia tidak tahu siapa Xian, tapi dia tahu bahwa Mo Duanhun sangat menghargai Xian. Berdasarkan ini, dia tidak akan menyinggung Xian Rincle. Dia mengerutkan kening dan berbalik tidak mendengarkan kata-kata Hekingman. Dia hanya melirik ke arah Hekingman yang mempesona, tidak dingin atau panas. Sekarang kita bisa membicarakan bisnis. Mo Duanhun duduk sedikit dan berkata dengan tenang. Di matanya, orang-orang seperti Heluo tidak dianggap sebagai manusia, bahkan orang-orang dari gua Tianxi pun tidak. Saat ini, dia hanya menanganinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi di jamuan makan. Karena Hekingman memiliki kualifikasi yang luar biasa dan merupakan master benih paling berharga di gua Tianxi, masa depannya juga tidak terbatas, jadi Mo Duanhun hanya memberikan sedikit perhatian padanya.
Setelah He Qingman muncul, dia menyebutkan bisnis serius industri ini. Sehat, He Luo berdiri sambil tersenyum, memandang ke banyak prajurit di aula, dan berkata sambil tersenyum hari ini sudah larut, saudara-saudara. Apakah sudah waktunya untuk kembali dan beristirahat dari waktu ke waktu? Orang-orang ini bijaksana dan berdiri satu demi satu setelah mendengar kata-kata itu, mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Duanhun dan Xi Yan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka ingin tinggal dan mendengarkan, tapi sayangnya Mo Duanhun tidak berkata apa-apa lagi, jadi mereka tidak berani tinggal. Segera, sisa makanan dan anggur di aula utama dibersihkan oleh pelayan keluarga He, dan semua personel di aula menghilang. Hanya ayah dan anak perempuan He Luo dan He Qingman yang tersisa, duduk di depan Mo Duanhun dan Xi Yan. Mengapa kamu datang ke Pulau Huoyun dan mengapa kamu mencari gunung berapi Wanian? Mata cerah He Qingman bersinar saat dia menatap Xi Yan dan berkata dengan lembut. Saya ingin menyelamatkan Xi Yan. Xi Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bisakah gunung berapi 10.000 tahun menyelamatkan Suster Xi Yan? He Qingman tampak tidak percaya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada menghina saya belum pernah mendengar tentang hubungan antara jiwa yang bangkit dan gunung berapi 10.000 tahun. Ada banyak hal yang belum pernah kamu dengar. Xi Yan suam-suam kuku dan berkata dengan tenang saya bilang itu bisa diselamatkan, lalu bisa diselamatkan. Apakah Anda ingin bertaruh? Taruhan. Bagaimana? He Qingman tiba-tiba menjadi tertarik, matanya yang cerah bersinar. Bagaimana cara bertaruh? He Luo dan Mo Duanhun sama-sama memandang Xi Yan, bertanya-tanya apa yang ingin dia pertaruhkan. Xi Yan sedikit terkejut, ekspresinya stagnan. Dia hanya berbicara dengan santai dan tidak benar-benar ingin bertaruh apapun. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menemukan bahwa He Qingman tampak sangat tertarik dan segera mengajukan lebih banyak pertanyaan. Senyuman di sudut mulut He Luo tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan bodoh Qingman, kebiasaan burukmu muncul lagi. Xi Yan tidak tahu bahwa He Qingman, seorang wanita cantik yang menggerahkan, suka bertaruh dengan orang lain. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia akan mengganggu dan bertaruh dengan orang lain karena banyak masalah sepele aku tidak tahu ini kenapa gadis itu sangat suka bertaruh dengan orang lain. Xi Yan dengan santai mengatakan taruhan, dan He Luo segera tahu bahwa gadisnya pasti akan mengajukan pertanyaan dan melanjutkan taruhan tanpa ampun. Dia tahu bahwa He Qingman tidak hanya suka bertaruh dengan orang lain, tetapi produk perjudiannya tidak terlalu bagus. Dia akan senang ketika dia menang, tetapi akan marah ketika dia kalah. He Luo tersenyum pahit di dalam hatinya, mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi. Ayah, tolong biarkan saja. He Qingman memelototinya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga sejak aku masih kecil, aku jarang kalah saat bertaruh dengan orang lain. Ya, kamu pasti tidak akan kalah. Semua orang tahu bahwa sekali kamu kalah, kamu pasti akan menjadi marah, dan kamu akan menemukan berbagai cara untuk mendapatkan kembali wajahmu setelahnya. He Luo meringis, dan wajahnya menjadi lebih aneh. Katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan? He Qingman sangat bersemangat, pipinya memerah, dan mata bunga persiknya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan dia terlihat sangat seperti Xi Yan, seorang penjudi senior yang menuruti keinginannya dengan cara ini, tertegun dan menatapnya dengan mata aneh. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Kamu bisa bertaruh sesukamu. He Qingman mendengus dan berkata dengan bangga lagi pula aku tidak akan kalah. Bergantung pada, Xi Yan mengangkat alisnya, juga terangsang olehnya, dia menyipitkan matanya dan menatap He Qingman dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dengan tatapan yang agak tidak ramah di matanya. Dasar bocah, apa yang kamu lihat? Mata cerah He Qingman dipenuhi dengan kejahatan, percaya atau tidak, aku akan memisahkan mata licikmu. He Qingman memiliki tingkat budidaya tingkat pertama di antara generasi muda Gua Tianxi. Dia adalah salah satu master terbaik, dan hanya ada sedikit orang di seluruh Laut Jialuo yang telah mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda. Gua jahat surgawi telah menginvestasikan ramuan berharga dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dirinya untuk membuatnya begitu kuat. Berapa umur panjangnya? Xi Yan menyipitkan matanya sedikit dan memiliki ide di benaknya. Senyumannya berangsur-angsur berubah menjadi aneh dan dia berkata dengan provokatif, tentu saja terserah kamu. Ayo lakukan ini. Jika kamu kalah, buka bajumu dan tunjukkan padaku sebentar. Apakah kamu berani? Brengsek, apa katamu? He Qingman tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya memerah dan telinganya merah, dia berkata dengan marah jika kamu berani, katakan lagi. Ekspresi He Luo juga menjadi gelap, dan dia mendengus pelan, adik, bukankah pantas menggoda putriku di depanku? Hanya bercanda, Xi Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu, tidak ada yang perlu dipertaruhkan. Sejujurnya, aku tidak kekurangan uang judi yang menarik. Aku terlalu malas untuk bertaruh denganmu. Anda, He Qingman mengertakkan gigi dan menatap tajam ke dada Xi Yan yang naik dan turun, matanya berkedip dingin. He Luo mendengus dan membujuk Qingman, lupakan saja,
menurutku dia hanya bercanda, tidak ada salahnya. Apa yang kamu punya? He Qingman menggigit bibir bawahnya, menarik napas dalam-dalam, dan mencibir kamu ingin melihat tubuhku. Apakah kamu punya cukup keripik? Saya tidak berani bertaruh. Selama kamu punya cukup keripik, saya tidak keberatan bermain denganmu. Kau bertaruh besar. Apakah kamu serius? Xian tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar hanya bercanda. Kamu tidak benar-benar ingin bertaruh, bukan? Qingman, teriak He Luochen. He Qingman memiliki status khusus di Gua Tianxi, dan dia pasti akan menjadi sosok terkemuka di Gua Tianxi di masa depan. He Luo tahu betul bahwa gadis di keluarganya ini telah membuat banyak talenta muda berlama-lama dalam mimpi mereka di Laut Jia Luo, dan mereka tidak senang dengan makanan mereka. Dia dapat mengirim 7 bunga emas ke kamar Xian tanpa ragu-ragu dan membiarkan Xian melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia benar-benar merasa kasihan pada putri berharga ini dan tidak ingin He Qingman dirugikan dengan cara apapun. Jika ini terjadi pada He Qingman kalah taruhan pertama. Mengingat status Mo Duanhun di keluarga Yang, dia tidak akan berani menyangkalnya jika dia benar-benar diselidiki. Jika He Qingman benar-benar diketahui oleh Xian, itu akan merusak reputasi He Qingman sangat besar, dan bahkan mungkin menghalangi He Qingman menemukan rumah yang bagus, dan mungkin Tianxi Dongtian akan menyalahkannya. Dia tidak mampu membelinya. Saya tidak ingin mempertaruhkan reputasi putri saya dalam hal apapun. Ayah, jangan khawatir. He Qingman bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, mengangkat kepalanya dengan wajah dingin, aku hanya tidak percaya dia bisa menghidupkan kembali Suster Xinyan. Jiwa Suster Xinyan rusak parah olehnya, Raja Ibel 15 Mokidu, dan dia bereinkarnasi. Jiwa bela diri menahan gelombang, tetapi jiwa bingung. Sekarang kenangan kehidupan sebelumnya semuanya bercampur, dan saya telah jatuh ke dalam keheningan yang paling dalam. Saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya kembali kakak Xinyan. He Qingman dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi di lembah di Pulau Yunxia. Jiwa Raja Ibel 15 Mokibun turun, Kaisar Ibel 15 Bosun menunjukkan tubuh tulang putihnya adegan yang terjadi di lembah membuat He Luo tertegun. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa luka Xia Xinyan sebenarnya adalah luka serius pada jiwanya, dan orang yang mengambil tindakan itu tetaplah Raja Ibel 15 Mochidu. Sebelumnya, Xia Xinyan dibawa ke halaman belakang oleh angin dan guntur terbang singa He Qingman. He Luo mengira Xia Xinyan hanya terluka secara fisik, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dia juga tahu bahwa setelah roh bela diri reinkarnasi Xia Xinyan digunakan dan meminjam kekuatan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, dia akan terluka secara fisik setelahnya dan mungkin mengalami koma. Dia selalu berpikir bahwa Xia Xinyan berada dalam kondisi ini. Sekarang setelah dia memberitahu He Qingman, dia menyadari bahwa cedera fusinya jauh lebih serius daripada yang dia kira. Sebagai pemilik Pulau Awan Api, He Luo telah berkultivasi di alam nirvana dan telah mendengar tentang cedera jiwa. Ada beberapa master di keluarga Xia yang pernah menderita cedera jiwa serius seperti ini sebelumnya, dan kenangan itu bercampur dengan kehidupan sebelumnya, dan kemudian mereka terluka lagi. Dia tidak bangun dan menjadi seperti mayat hidup. He Luo tahu, bahkan keluarga Xia. Saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan dalam hal ini. Seorang master dari keluarga Xia berada dalam kondisi yang sama seperti Xia Xinyan sekarang. Untuk menghidupkan kembali orang itu, keluarga Xia telah menghabiskan semua upaya seluruh keluarga dan bahkan pergi ke Tianxi Dongtian dan keluarga yang untuk mencari solusi. 3 kekuatan besar mendiskusikan masalah ini bersama-sama dan sepertinya telah menemukan jalan. Mereka akhirnya mencobanya, tetapi tidak hanya tidak membangunkan pria tersebut, tetapi juga menyebabkan jiwa pria tersebut hancur dan mati sebelum waktunya. Sejak itu, situasi seperti ini dianggap sebagai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itulah sebabnya Mo Duanhun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas setelah mengetahui kondisi Xia Xinyan. 3 kekuatan besar yang bekerja sama tidak dapat menyelesaikan masalah ini, jadi mengapa anak ini harus menyelesaikannya? He Luo terkejut, dan ketika dia melihat Xian lagi, dia merasa Xian hanya berbicara dengan santai dan pasti tidak akan bisa menghidupkan kembali Xia Xinyan, jadi dia merasa sedikit lega. He Qingman berhenti berbicara saat melihat ayahnya. Tentu saja, ayahnya menyadari bahwa Xian pasti tidak akan menang. Dia bersenandung. He Qingman memandang Xian dengan jijik, apakah kamu tahu berapa harga gadis ini? Kamu ingin melihat tubuhku. Apakah kamu punya cukup keripik? Qingman, He Luo terbatuk ringan dan mengerutkan kening adik, dia hanya berbicara dengan santai. Jangan menganggapnya terlalu serius. Mo Duanhun sangat menghargai Xian, dan He Luo takut jika He Qingman mendorongnya terlalu keras, Mo Duanhun tidak akan bahagia. Selain itu, meskipun dia tahu Xian pasti akan kalah, He Luo masih tidak mau bertaruh dengan tubuh putrinya. Lagi pula, jika masalah ini menyebar, kedengarannya tidak bagus, dan juga akan mempengaruhi reputasi putrinya. Melihat agresivitas He Qingman, Xian, yang hendak menyerah, mengerutkan kening, tetapi dibuat marah olehnya. Mengambil napas,
Xi Yan diam-diam membuka ransel di punggungnya dan mengeluarkan 7 kristal Ibel 15 yang mempesona dengan warna berbeda tetapi semuanya dipenuhi dengan cahaya. 7 kristal Ibel 15 semuanya berasal dari kristal Ibel 15 tingkat ke-7 kristal. Segera setelah 7 kristal Ibel 15 keluar, racun di aula benar-benar bersinar, cahaya kristal menyilaukan, dan aula yang diterangi seperti mimpi. Mata Mo Duanhun berbinar dan dia menatap Xi Yan dengan sedikit terkejut. Kristal Ibel 15. Heluo berseru, kristal Ibel 15 tingkat berapa itu? Level 7, semuanya adalah kristal Ibel 15 dari monster level 7. Teriak Xi Yan. He Qingman juga tercengang, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh, dan dia menatap kosong ke-7 kristal Ibel 15 tingkat 7. Monster tingkat ke-7 sebanding dengan orang kuat di alam surga. Kristal monster juga merupakan sumber kekuatan monster. Ia memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya juga dapat digunakan untuk menyempurnakan berbagai senjata magis. Senjata tajam, beberapa prajurit yang mempraktikkan teknik rahasia akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan jika mereka mendapatkan kristal Ibel 15 dengan atribut yang sama. Bahkan di laut tak berujung, kristal Ibel 15 sangatlah berharga. Kristal Ibel 15 dari binatang Ibel 15 tingkat 7 bahkan lebih langka dan lebih berharga. Terlebih lagi, harganya masih 7 yuan sekaligus. Tanda tanya, 7 kristal Ibel 15 tingkat ke-7, 2 diantaranya disebabkan oleh angin dan 1 disebabkan oleh air. Mo Duanhun menatap 7 kristal Ibel 15 untuk sementara waktu, dan kemudian dia mengatakan ini secara tak terduga. Heluo, ayah He Qingman. Tubuh wanita itu tiba-tiba gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jiwa bela diri Heluo memiliki atribut angin, sedangkan He Qingman memiliki atribut angin dan air. Jika kristal Ibel 15 dari monster tingkat ke-7 ini jatuh ke tangan mereka, jiwa bela diri mereka mungkin akan meningkat secara dramatis. Bahkan mungkin jiwa bela diri berevolusi selangkah lebih maju. Heluo merasa napasnya sedikit cepat, dan matanya menjadi semakin intens. Tanda tanya, 7 keping kristal Ibel 15 tingkat 7, aku akan menggunakan semuanya sebagai chip. Xi Yan menatap He Qingman yang mempesona dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berteriak dengan lembut. Apakah itu cukup? Wajah cantik He Qingman memerah dan napasnya cepat. Matanya yang cerah bersinar dengan kilau yang menakjubkan, dan dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut menggunakan giginya, menatap lurus ke arah Xi Yan. Heluo mengangkat bibirnya, mencoba membujuk He Qingman untuk tidak setuju, tetapi melihat 2 kristal Ibel 15 tingkat ke-7 yang dikaitkan dengan angin, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk mencegahnya, itu sangat cocok untuknya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kedua kristal Ibel 15 itu. Aku berani bertaruh padamu. He Qingman menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi dan meminumnya, wajahnya yang menawan dan lembut penuh tekad. Malam itu, Heluo, He Qingman dan putrinya masih duduk di aula setelah Xi Yan dan Mo Duanhun pergi. Qingman, siapa anak itu? Mengapa Tuan Mo begitu menghargainya? Dia adalah anak yatim piatu dari keluarga Yang. Dia dulu tinggal di daerah terpencil. Setelah Kaisar Yang Qing keluar dari pengasingan, dia sepertinya menggunakan kekuatan supernatural untuk menemukannya, dan kemudian seseorang pergi ke sana untuk membawanya kembali ke laut tak berujung. Pikir He Qingman. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan orang ini tidak berperasaan dan tidak adil. Karena dia, Sister Xi Yan memblokir serangan jiwa Raja Ibel 15 Mo Kitalium bahkan tertawa. Dia sangat tidak berperasaan dan tidak adil. Bagaimana Yatu Xia bisa mengenalinya? Surat dari daerah itu mengatakan bahwa peta Tianmen yang rusak muncul. Saudari Xi Yan diperintahkan pergi ke sana untuk menyelidiki hal-hal tentang Tianmen, dan dia kebetulan bertemu dengannya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saudari Xi Yan tampaknya cukup khawatir tentang dia. Aku melihatnya. Ketika dia keluar, Sister Xi Yan sepertinya memiliki rasa sayang padanya. He Qingman memberitahu Heluo secara detail apa yang dia ketahui tentang Xi Yan. Anak ini seharusnya berusia 21 tahun sekarang, dan tingkat kultivasinya di alam surga kedua dari 100 bencana tidak lemah. Heluo merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, tetapi di keluarga Yang, orang-orang menyukainya dia, seharusnya ada banyak anak laki-laki yang bisa mencapainya, mengapa Kaisar Yang Qing begitu peduli padanya? Saya mendengar dari Sister Xi Yan bahwa dia tidak mulai berlatih seni bela diri sampai dia berusia 17 tahun. Sebelum dia berusia 17 tahun, dia tidak memiliki esensi apapun di tubuhnya. Dengan kata lain, hanya dalam 4 tahun, dia mencapai tingkat kedua dari 100 kesengsaraan. Saya tidak terlalu mempercayainya, dan menurut saya Sister Xi Yan mungkin melebih-lebihkan. Apa? Ekspresi Heluo berubah, bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun di laut tak berujung kita yang bisa mencapai level setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini mungkin? Saya juga tidak percaya. Seharusnya itu tidak benar. Heluo terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada yang bisa berkultivasi ke kondisi sedalam ini secepat itu.
Tidak ada kekuatan di laut tak berujung kita yang bisa melakukannya, tempat kecil, itu bahkan lebih mustahil. Yah, menurutku Sister Xinyan mungkin telah tertipu olehnya. He Qingman mengangguk. Qingman, taruhan ini benar-benar tidak pantas. He Luo menghela nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan? He Qingman mengangkat alisnya dan bersenandung lembut. Dia sendiri bersikeras memberi kita kristal Ibel 15, dan dia tidak menginginkannya dengan sia-sia. Masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh 3 kekuatan besar. Masalah yang hilang. Aku tahu dia tidak bisa melakukannya. He Luo mengangguk, menerima begitu saja bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Xian. Hanya saja tidak pantas bagi kita untuk mengambil 7 dari 7 kristal Ibel 15 tingkatnya secara cuma-cuma. Tuan Mo juga memperhatikan, apakah dia akan mengira ayah dan anak perempuan kita sengaja memerasnya. Wajah cantik He Qingman dipenuhi amarah, orang mesum ini. Dia berani berpikiran seperti itu padaku, dia pantas mendapat masalah. Saya khawatir keluarga yang akan tidak puas jika mereka mengetahui hal ini. He Luo menghela nafas, tidak mudah bagi keluarga He untuk berada di tempat kita saat ini. Anda juga tahu pengaruh keluarga yang di dunia. Laut Jialuo. Jika keluarga yang tidak merasa nyaman, ayah harus berhati-hati dalam segala hal di masa depan. Jika keluarga yang tertangkap, keluarga He kita akan hancur. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun keluarga yang mendominasi, mereka bukannya tidak masuk akal. He Qingman menghibur. Selain itu, keluarga He kami sekarang dianggap sebagai anggota gua jahat surgawi. Bahkan jika keluarga yang tidak memberikannya, wajah keluarga He, kita juga harus memberikan wajah Tianxi Dongtian dan tidak bertindak sembarangan. Saya harap begitu. He Luo masih sedikit khawatir, merenung sejenak, dan berkata setelah itu, kita akan mengambil 3 kristal Ibel 15 atribut angin dan air. 4 sisanya, meskipun sama berharganya, bukanlah milik kita saja perlu. Jika Anda mengambil 4 yuan lebih sedikit, bahkan jika keluarga yang mengetahuinya di masa depan, mereka tidak akan terlalu marah. Maka itu tergantung pada penampilan berikutnya. He Qingman mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Dia sangat menjijikkan. Dia berani memberikan saran yang kasar. Jika saya tidak memberinya pelajaran, dia akan melakukannya, mudah diintimidasi. Aku mencoba memberi kesempatan pada Suster Xinyan dan memberitahu pria kejam ini bahwa wanita tidak boleh dianggap enteng. He Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Gadis, memang benar kamu harus menerima taruhan semacam ini. Untungnya, hanya kita berempat yang mengetahuinya, jika tidak, masalah ini akan tersebar dan akan sangat merugikan reputasimu. Jika ayah tidak mengatakannya, aku juga tidak akan mengatakannya. Tuan Mo bukan orang seperti itu. Anak itu pasti akan kalah. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. He Qingman tidak peduli. Tidak ada yang tahu, jadi tidak akan ada rumor apapun. Ketika He Qingman mengatakan ini, He Luo berpikir sejenak, merasa sedikit lega, dan mengangguk. Itu benar. Tidak ada yang tahu tentang ini, dan itu tidak akan mempengaruhi Anda. Baiklah, saya harap pria itu bisa lebih tegas dengan kata-katanya. Jangan bicara omong kosong saat kamu mabuk, kalau tidak, itu akan sangat tidak menyenangkan. Dia berani. He Qingman mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Jika kamu memberitahuku, aku akan membuatnya terlihat bagus. Di halaman belakang keluarga He, di sayap yang luas. Mo Duanhun mengerutkan kening, dan jarang sekali dia berbicara secara proaktif. Saat itu, ada seseorang di keluarga Xia yang memiliki gejala yang sama dengan Xia Yatu. Dia juga memiliki masalah dengan roh bela diri reinkarnasinya dan ingatannya bingung. Orang itu memiliki bakat luar biasa, dan keluarga Xia menemukannya untuknya. Tianxi Dongtian dan kami sedang mencari solusi, dan 3 kekuatan besar bekerja sama untuk memikirkan cara untuk membangunkan orang tersebut, tetapi akhirnya gagal, dan malah menyebabkannya, orang yang akan mati sebelum waktunya. Mo Duanhun mengangkat kepalanya dan menatap Xian, tak satu pun dari 3 kekuatan besar yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan Yan, mengapa Anda begitu percaya diri? Kamu tidak percaya aku bisa menyelesaikannya? Xian tersenyum ringan. Mo Duanhun mengerutkan kening, bukannya saya tidak percaya, saya hanya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Haha, aku tahu kamu tidak mempercayainya. Xian tersenyum dan tidak peduli, tapi jangan khawatir, aku berani bertaruh 7 kristal Ibel 15 7 tingkat, jadi tentu saja aku agak yakin. Aku tidak yakin akan apapun. Aku tidak akan langsung menyetujuinya, jangan khawatir, aku tidak akan rugi. Gadis dari keluarga He memiliki hubungan yang sangat baik dengan gadis dari keluarga Xia. Bahkan jika kamu menang, apakah kamu benar-benar ingin gadis yang dia terbukai dan menunjukkannya kepadamu selama 1 menit? Itu tergantung suasana hatimu. Xian terkekeh, mungkin aku akan menontonnya, mungkin aku tidak akan menontonnya. Kami akan memberitahu kapan waktunya tiba.
Mo Duanhun tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Mo Duanhun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata lagi, Tuan Yan, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke gunung berapi 10.000 tahun? Api di tengah gunung berapi berusia 1.000 tahun itu terlalu kuat, bahkan aku tidak bisa menemanimu turun. Kalau memang ingin turun, hati-hatilah. Aku tahu, gunung api inti bumi 10.000 tahun adalah sejenis api bumi. Ini adalah salah satu dari 9 harta karun langka yang paling cerah dan panas di dunia. Jika Anda dapat melihat api inti bumi, sebaiknya Anda mengumpulkannya, jika ada kesempatan. Namun api di inti bumi sangat panas dan memerlukan wadah khusus untuk menampungnya. Bahan yang dibutuhkan untuk wadah tersebut tidak jarang dan tidak sulit untuk disuling juga punya beberapa, tapi aku tidak punya. Kamu bisa bertanya pada keluarga He besok. Lihat apakah keluarga He punya wadah seperti itu. Mata Xian berbinar dan dia berkata dengan heran, api bumi. Jika wadah yang menampung api bumi tidak sulit untuk dimurnikan, akankah keluarga He mengumpulkan api bumi setelah tinggal di Pulau Awan Api selama bertahun-tahun? Tidak mungkin. Mo Duanhun menggelengkan kepalanya, wadah yang menampung api inti bumi tidak terlalu berharga, tetapi api inti bumi sangat berharga. Bahkan jika ada wadah itu, jika Anda ingin mendapatkan api inti bumi, Anda harus melakukannya, harus turun ke dalamnya. Bahkan saya tidak berani turun ke jantung gunung berapi 10.000 tahun, apalagi keluarga He. Itu dia, Tuan Yan memiliki api es hitam, jadi dia memiliki kesempatan untuk memasuki jantung gunung berapi, tetapi yang lain tidak memiliki kemampuan untuk masuk. Mo Duanhun mengangguk, saya akan bertanya pada He Luo besok. Jika dia tidak melakukannya aku tidak punya, aku akan memanggil Yang Hom, biarkan seseorang mengirimimu wadah seperti ini, tapi itu akan membutuhkan lebih banyak usaha. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. He Luo datang mengunjungi Mo Duanhun secara langsung. Mo Duanhun sangat lugas. Setelah mengangguk, dia langsung bertanya apakah keluarga He Anda memiliki botol pemurni. Botol Jing adalah botol yang dibuat dengan menggabungkan 8 jenis biji logam dingin dan dapat digunakan untuk menyimpan api inti bumi. Botol pemurni tidak terlalu berharga, tetapi kebanyakan orang tidak tahu cara memurnikannya, karena setelah botol pemurni dimurnikan, hanya dapat menyimpan api inti bumi, dan selain itu, tidak ada efeknya. Hanya orang kuat yang ingin mengumpulkan api inti bumi yang akan memurnikannya terlebih dahulu. Penyuling senjata biasa tidak akan menyempurnakan botol pemurnian. Vas murni. He Luo tertegun, vas murni yang menampung api bagian dalam bumi. Mo Duanhun mengangguk. Saya akan bertanya kepada anak kecil saya yang tidak kompeten. Dia tidak mengoreksi dirinya sendiri dan suka mengutak-atik gadget seperti ini. Saya sempat mendengar bahwa dia ingin memurnikan botol murni. Saya berharap suatu hari nanti dia akan beruntung, cukup untuk mengumpulkan api inti bumi. Saya tidak tahu apakah saya melakukannya atau tidak. He Luo ragu-ragu dan berkata, Tuan Mo, tunggu sebentar, saya akan segera meneleponnya. Kemarilah. He Luo berteriak pelan. Seorang lelaki tua dengan wajah layu muncul sesaat, berdiri di depan He Luo, dan berkata dengan hormat, bawahan saya ada di sini. Panggil anak itu He Lai. Jika dia memiliki botol bersih, minta dia untuk membawanya langsung. Perintah He Luo. Seperti yang diperintahkan. 1/4 jam kemudian. He Qingman, yang terlihat malas dan bermata cerah, berjalan mendekat bersama seorang pria gemuk berusia 18 atau 19 tahun. Bermandikan sinar matahari pagi, wajah He Qingman berseri-seri, sosoknya anggun, dan kaki lurusnya penuh pesona saat bergerak, membuat orang terpesona. Xian meliriknya dan diam-diam memujinya. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini memang sangat cantik. Pesonanya yang mempesona benar-benar bisa membuat hati pria manapun berdebar. Pria gemuk kecil di belakang He Qingman memiliki kemiripan yang samar-samar dengan penampilan He Luo. Sayangnya, dia sedikit lebih gemuk, memiliki tatapan yang sedikit buruk di matanya, dan sedikit membungkuk agak menyedihkan untuk dilihat. Mo Duanhun juga tertegun, melihat ke arah He Lai, dan bertanya dengan aneh kepada He Luo, apakah ini putra bungsumu? Ahem, He Luo sedikit malu dan berkata sambil tersenyum kering, ini adalah anak saya dan pembantu istri saya. Kualifikasinya memang agak kurang. Mereka pada dasarnya nakal. Mereka hanya ingin menjadi senjata pemurni dan mengotak-atik hal-hal yang berantakan sepanjang hari. Namun karena tidak ada roh api di tubuhnya, tidak ada pemurni senjata sungguhan yang mau menerimanya sebagai murid. Meskipun sulit untuk menjadi anggun, terkadang dia benar-benar bisa membuat sesuatu keluar. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Setelah He Lai tiba, dia berkata sambil tersenyum, kakak memintaku menyiapkan bahan tambahan untuk menyerap kristal Ibel 15 angin dan air. Diam, He Qingman memelototi anak laki-laki itu. He Luo juga sedikit malu dan terus tertawa. Ekspresi Xian tetap tidak berubah, tapi dia mendengus dingin di dalam hatinya. Tampaknya ayah dan putrinya, He Luo dan He Qingman, telah memutuskan bahwa dia pasti akan kalah.
Mereka sudah mulai bersiap untuk menyerap bahan tambahan untuk kristal Ibel 15 angin dan air. 180.